Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menemukan kolam reinkarnasi dan bagaimana kemudian dia masuk ke dalamnya dengan salah satu jagoan pihak asing singa yang tidak takut. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. 2 hari yang lalu, Shi Hao dikejar oleh tikus surgawi. Kemudian, pohon layu itu menembus tubuh tikus surgawi, tetapi pada akhirnya, ia melepaskannya lagi, karena tikus surgawi berjanji untuk memasuki reinkarnasi. Pada saat itu, tikus surgawi dibawa pergi oleh sebuah lorong, ujung yang lain justru sebuah kolam, danau kecil di hadapannya. Segera setelah itu, Shi Hao melihat sebuah monumen, di atasnya ada 2 kata, kolam reinkarnasi. Ini sebenarnya tempat ini? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bertindak hati-hati, sangat takut bahwa dia mungkin secara misterius memasuki reinkarnasi. Tepat pada saat ini, di kaki gunung, singa yang tak takut melepaskan teriakan alarm, mengangkat kepalanya. Cahaya warna-warni di puncak gunung menarik semua perhatian kultivator asing. Ada semacam perasaan yang akrab. Aku merasa seperti ada peluang besar untuk aku di sini, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya. Kata singa takut, bersiap untuk mendaki gunung. Hati-hati, tempat ini sangat berbahaya. Seorang tetua memperingatkan. Tubuh singa emas yang seluruhnya ini sangat kuat. Ia berdiri di tempatnya, diam-diam berpikir, dan kemudian tiba-tiba terbangun, berkata, aku mengerti. Aku merasakan kekuatan garis keturunan biksu kuno, itu berbagi takdir dengan aku. Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, mata orang asing mengungkapkan cahaya dingin, suasana hati mereka rumit. Itu karena garis keturunan biksu kuno benar-benar sangat kuat. Saat itu, di sisi lain, demi membunuh Raja Biksu abadi dari garis keturunan biksu kuno, mereka membayar harga yang sangat mahal, terlalu banyak ahli yang sekarat. Salah satu Raja Abadi, setelah pertempuran itu, memasuki pengasingan untuk seluruh dunia tanpa muncul. Ada beberapa yang menduga bahwa dia mungkin sudah mati dalam posisi duduk di tanah kuno klan itu. Leluhur singa tak takut sebelumnya telah ditaklukkan oleh Raja Biksu, diubah menjadi garis keturunan biksu kuno. Klan ini secara alami berbagi karma yang luar biasa dengan biksu kuno. Singa emas bergerak, kecepatannya sangat cepat, bergegas menuju puncak gunung itu. Banyak kultivator asing dipindahkan. Mereka juga ingin melihatnya, tetapi mereka semua menahannya, karena binatang purba yang tidak terlalu jauh itu terlalu menakutkan, tidak ada yang mau mendekat. Kolam reinkarnasi. Singa tak takut mendaki gunung, melihat danau kecil di sini. Itu menggigil, merasa sedikit ragu-ragu. Tidak ada ruang untuk maju atau mundur. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar terkait dengan mereka? Apakah kamu datang ke sini untuk membuang hidupmu? Shi Hao dengan tenang bertanya. Keberuntungan alami kolam reinkarnasi berbagi nasib denganku. Jika kamu tidak mundur, maka aku akan mengirim kamu ke jalan kamu. Singa emas memandang Shi Hao, mengungkapkan niat membunuh yang sedingin es. Ini membuat Shi Hao curiga, bertanya-tanya apa yang istimewa dari tempat ini. Sementara itu, singa takut-takut sangat langsung, yakin bahwa ada keberuntungan alami yang besar di sini. Apakah yang dikatakan singa kecil itu benar? Di kaki gunung, mata seorang tetua mengungkapkan pancaran aneh, sedikit penuh harapan. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Siapapun dapat melihat bahwa tempat ini luar biasa. Sebenarnya ada jenis naga sejati yang terkunci di sini, kekuatannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun ada bahaya, itu juga menandakan bahwa mungkin ada peluang besar. Itulah mengapa beberapa orang menjadi tergerak. Bahkan jika mereka datang untuk Huang kali ini, alasan utamanya adalah karena mereka ingin membawa peti kayu busuk itu. Jika peluang surgawi muncul di sepanjang jalan, mengapa mereka tidak mengejarnya? Kita harus mengambil tindakan sedikit lebih cepat, menangkap Huang dan peti kayu busuk. Orang lain berbicara, tidak berharap semakin banyak masalah sampingan yang muncul. Namun, siapa yang rela naik gunung? Tidak ada yang menjawab. Itu karena mereka semua merasa khawatir. Begitu mereka naik gunung, mungkin ada bahaya besar yang mungkin muncul. Lagi pula, tempat itu sangat dekat dengan nomor 2 di bawah langit. Di gunung, raungan besar terdengar. Singa tak takut sudah mengambil tindakan. Di bawah kaki gunung, semua orang melihat cahaya keemasan meletus seperti gunung berapi. Energinya terlalu kuat, mendatangkan malapetaka di langit di atas dan di bumi di bawah. Awan melonjak. Cakar emas besar menutupi langit dan bumi, ingin meraih Shi Hao dengan satu gerakan, menghancurkannya menjadi pasta daging. Dengan mereka berdua sedekat itu, sekarang cakar ini menunjukkan kekuatan, sangat sulit untuk dihindari, Shi Hao hanya bisa menghadapinya secara langsung. Benar saja, gelombang cahaya menyilaukan meletus. Huang mengambil tindakan, dengan paksa menghadap singa emas, menghancurkan cakar itu ke samping. Pada saat itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena semua hati mereka terhubung ke tenggorokan mereka. Bahkan ada beberapa kultivator yang wajahnya menjadi pucat pasi, benar-benar ingin segera lari.
Setiap hati mereka melompat dengan kuat, bahkan jiwa mereka gemetar. Ini adalah ketakutan, kekhawatiran untuk hidup mereka sendiri. Tidak ada yang mengira singa yang tak takut menjadi pemarah ini, benar-benar menyerang seperti ini tanpa sedikit pun keraguan, kuat dan ganas, bertarung dengan Huang. Orang harus memahami bahwa gunung ini tidak jauh dari naga sejati kuno itu. Jika gelombang kejut ini membangunkannya, siapa yang bisa melarikan diri? Di mata semua orang, begitu binatang purba itu dihidupkan kembali, langit pasti akan runtuh, bumi runtuh. Semua kultivator alam rilis diri akan segera meledak menjadi kabut berdarah. Ini bukan kekuatan yang sama, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Pada saat itu, sekelompok kultivator mundur, diam-diam menarik diri. Meskipun mereka biasanya sangat berani, lama membuat persiapan mental untuk mati di hutan binatang surgawi. Namun, saat ini jelas membuang hidup mereka, jadi tidak ada yang mau sembarangan bergabung. Bertarung sampai mati itu baik-baik saja, tetapi mengambil inisiatif untuk memprovokasi keberadaan yang terbatas, membuang hidup mereka dengan sia-sia, itu bodoh. Mereka tidak akan mencari kehancuran mereka sendiri seperti ini. Setelah puncak gunung menerima pukulan ini, kedua ahli muda itu berpisah, tidak melakukan serangan lagi. Mereka tampaknya saling menilai, mengintai keadaan binatang purba itu. Di kaki gunung, para kultivator hebat yang wajahnya memutih melepaskan napas lega. Baru saja, semua orang panik, merasa seolah-olah kiamat sedang turun. Kenyataannya, pada saat itu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati, sangat marah, merasa seperti singa emas itu terlalu terburu nafsu. Singa tak takut berbicara, senior, kalian semua tidak mengerti beberapa metode khusus dari 9 surga 10 bumi, ini adalah metode hebat penyegelan surga. Itu dapat memastikan pembekuan abadi darah esensi seseorang dan roh primordial, itu tidak akan bangun. Tentu saja, jika ada yang menunjukkan kebencian terhadapnya, maka itu akan memprovokasi metodenya, sehingga langsung dihancurkan. Jenis metode ini sangat aneh, bahkan tidak membiarkan sedikit vitalitas seseorang pergi, mempertahankan tubuh pada kondisi puncaknya di masa lalu. Itu dikenal sebagai metode terlarang. Hanya saja, tidak banyak yang bisa menampilkan metode hebat seperti ini di langit di atas dan di bumi di bawah. Adapun kapan binatang purba ini akan bangun, itu akan tergantung pada dirinya sendiri, bukan pengaruh dunia luar. Namun, jika ada yang berani menentangnya, maka itu hanya membuang-buang nyawa mereka dengan sia-sia. Semua orang menggigil dalam hati. Seberapa besar persepsi dan ketajaman binatang purba yang kuat ini? Namun, saat ini, itu sama sekali tidak disadari, seperti batu sedingin es. Ini membuktikan bahwa kondisinya sangat buruk. Jika tidak, mengapa perlu menampilkan metode hebat penyegelan surga jenis ini? Pada saat yang sama, dari aspek lain, metode hebat semacam ini benar-benar luar biasa. Untuk memiliki seorang ahli yang tak tertandingi benar-benar menutup panca indera dan kesadaran 9 mereka, betapa anehnya hal ini? Hanya beberapa kalimat pendek yang membuat para kultivator asing di bawah semua tergerak. Metode hebat penyegelan surga milik 9 surga 10 bumi, seni ajaib yang tak tertandingi. Saat itu, Shu Tuo dan Anlan telah mencarinya, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Jenis metode hebat ini bahkan bisa menyembuhkan luka seseorang, membiarkan makhluk dengan hanya seutas semangat tersisa untuk melestarikan diri mereka sendiri, apalagi perlahan pulih. Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, mata semua orang menjadi dalam, sangat menyadari betapa seriusnya luka binatang purba ini. Namun, ini mungkin satu-satunya alasan mengapa kita bisa berdiri di depannya. Jika tidak, itu akan dapat merasakan kita dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta li jauhnya. Hanya dengan membuka mata, memikirkan satu pikiran, dan kita akan benar-benar musnah. Seseorang berkata dengan tenang. Di gunung, kedua ahli muda itu saling berhadapan. Huang, kamu akan jatuh hari ini. Singa emas berkata dengan dingin. Tubuh raksasa itu sangat heroik, surai singa jatuh ke tanah, keemasan dan gemerlap. Tubuhnya kokoh dan kuat, seolah-olah dilemparkan dari emas, penuh dengan daya ledak. Semua bulu emas di tubuhnya seperti kain sutra, bersinar cemerlang. Bukannya aku tidak melawanmu sebelumnya. Setelah beberapa waktu berlalu, kamu mungkin sudah mati. Shi Hao berkata dengan tenang, menyebutkan pertempuran di dekat bumi yang keji. Apakah begitu? Apakah kamu merasa aku sangat lemah dari pertempuran itu? Baiklah, kalau begitu kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di sini. Alasan mengapa aku mendaki gunung ini sebagian untuk merebut keberuntungan alami yang menjadi milik aku, sebagian untuk membunuh kamu, memuaskan keinginan ini. Singa tak takut berkata. Banyak orang terkejut. Raja Singa Emas ini akan bertarung sampai mati melawan Shi Hao. Shi Hao merasa itu agak aneh. Singa ini ingin datang untuk merebut keberuntungan alami, dan juga ingin melawannya. Dia membuat niatnya terlalu jelas. Mengapa dia tidak menunggu sampai dia sendirian untuk merebut keberuntungan alami ini? Orang harus memahami bahwa kolam reinkarnasi ini sangat aneh. Sebelumnya, Shi Hao tidak tahu ada peluang, tidak ada rencana untuk memasukinya. Bukankah ini semacam pengingat untuknya?
Shi Hao berkata, garis keturunanmu memiliki begitu banyak darah di tanganmu, membelot ke sisi lain, malah membunuh orang-orang di sisimu sendiri, membuat banyak dari orang-orang kuno 9 surga 10 bumi mengeluh, merasa bersalah. Hari ini, mari kita selesaikan semuanya, dimulai denganmu. Aku juga akan menggunakan hidupmu untuk menenangkan hatiku. Singa emas berkata. Namun, tepat ketika tinju Shi Hao bersinar, bersiap untuk menyerang, singa emas benar-benar segera melompat ke kolam reinkarnasi. Perubahan ini sangat mendadak. Di kaki gunung, rombongan asing juga terkejut. Segera setelah itu, semua orang mengerti mengapa harus melakukan ini. Itu karena danau yang tenang dan misterius itu segera menghasilkan riak, dan kemudian cahaya abadi melonjak, aura abadi menyebar keluar. Garis-garis cahaya warna-warni yang tak berujung ditembakkan, berubah menjadi simbol satu demi satu, mengukir diri mereka sendiri di tubuh singa yang tak takut. Ada gelombang vitalitas yang kuat yang mengalir ke tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara viva, yang tampaknya berevolusi, memperoleh manfaat yang luar biasa. Semua orang merasa ngeri. Kolam ini menantang surga? Singa emas baru saja masuk, namun sudah mendapatkan kesempatan ini? Shi Hao mengambil tindakan tegas, tidak ragu-ragu sama sekali. Dia memadatkan jejak tinju, menghancurkannya di kolam, kekuatan ilahi ganas, mampu menjatuhkan bulan. Cahaya cemerlang menenggelamkan danau. Dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, tinju Shi Hao benar-benar menenggelamkan tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi pihak lain, itu masih harus menghadapinya secara langsung, tidak dapat menghindarinya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Danau ini mengeluarkan cahaya yang cemerlang, apalagi disertai dengan gelombang suara kitab suci yang aneh, seolah-olah seorang Buddha sedang melantunkan, suara itu beriak melalui tempat ini. Jejak tinju Shi Hao benar-benar dinetralkan. Cahaya kepalan tangan yang gemerlap, teks tulang, dan hal-hal lain benar-benar disempurnakan oleh cahaya warna-warni danau yang menyala-nyala, kekuatan ilahi bergabung ke dalam danau. Singa takut bahkan tidak membalas, kolam reinkarnasi ini sudah menyempurnakan kekuatan ilahinya sendiri. Ini sangat mengejutkan. Kalian semua, pergi ke sana juga. Di kaki gunung, seorang tetua mengingatkan generasi muda. Kenyataannya, saat ini, semua orang melihat singa emas mendapatkan manfaat yang luar biasa, semuanya tergerak. Kolam itu sepertinya bisa membuat seseorang melepaskan daging dan tulangnya, mengalami kelahiran kembali. Bahkan tanpa pengingat ini, sudah ada 6 atau 7 anak muda yang bergegas mendaki gunung bersama, berharap mendapat bagian dari keberuntungan alami. Shi Hao menyerang lagi, mengaduk petir. Itu meretas, kilat menjalin, ingin menyerang singa emas. Akibatnya, petir juga diserap oleh danau itu, sepenuhnya dinetralkan. Shi Hao sangat terguncang. Kolam ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan tak terbatas, seperti laut, mampu menampung segalanya. Terlebih lagi, dia melihat singa emas itu juga merontokkan bulunya, menghasilkan lapisan bulu emas baru yang bahkan lebih cemerlang. Jenis transformasi ini terlalu mengejutkan. Shi Hao juga melompat untuk merebut keberuntungan alami. Hehe, singa emas itu tertawa, suaranya sangat aneh. Senyum singa ini terlalu tidak jujur. Kepala singa raksasa itu terlihat sangat berani dan kuat, dan juga sangat jahat, surai emasnya beberapa kaki panjangnya, gigi garang seputih salju di mulutnya yang lebar tajam seperti belati. Ketika Shi Hao mendarat di dalam air, seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah dia membeku. Tentu saja, suhu di sini jauh lebih rendah daripada di rumah es. Dagingnya sedang diperas, hanya merasa seolah-olah dia akan pecah. Dia dalam hati berteriak, tidak baik, dengan cepat melawan. Namun, segera setelah itu, dingin yang ekstrim menghilang, air kolam tiba-tiba mendidih, menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih panas dari magma, kekuatan ilahi meluap di kolam. Akibatnya, Shi Hao terguncang dalam hati, pada saat yang sama, dia ketakutan. Dagingnya benar-benar terasa seperti sedang dimasak, pada saat yang sama akan terkoyak. Kolam ini sangat aneh. Dia tidak merasakan keberuntungan alami, malah merasa seolah-olah dia akan dicabik-cabik. Dari dingin yang ekstrim ke panas yang ekstrim, transformasi ini terjadi terlalu cepat. Kalian semua, jangan datang. Singa emas berteriak. Itu karena pada saat ini, 6 atau 7 sosok bergegas ke atas gunung, sekarang menghadap ke kolam, mata mereka meledak dengan cahaya ilahi. Sambil berdiri di tebing, mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan surgawi danau yang melonjak. Itu terlalu kuat, apalagi, ada gelombang aroma yang jelas, seolah-olah itu adalah kumpulan ramuan dao abadi. Orang-orang ini tidak memperhatikan singa emas, langsung melompat, menghasilkan percikan yang hebat. Segera ada tangisan keras. Rasa sakit yang luar biasa menutupi tubuh mereka, rasa sakit merembes ke jiwa mereka. Mereka tidak bisa menahan lagi. Segera ada orang yang ingin melompat keluar, mulai berjuang, ingin pergi. Namun, pada akhirnya, mereka terseret, terkurung di dalam air. Darah memercik keluar. Salah satunya langsung meleleh, berubah menjadi gumpalan darah, tubuh dan jiwa terhapus. Tidak,
Tempat terkutuk macam apa ini? Orang lain berteriak. Dagingnya terkorosi, kemudian meleleh menjadi puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Dia juga mulai mencair. Biarkan aku pergi. Yang lain meraung, berjuang keras. Namun, semua tubuh mereka pecah tanpa kecuali, satu demi satu, beberapa dari mereka secara langsung memiliki roh primordial mereka yang menguap menjadi hujan cahaya. Hasil mereka semua sama, hancur di kolam. 7 ahli muda mati seketika, tubuh dan roh benar-benar musnah. Ini adalah tragedi besar, orang-orang yang datang kemudian semua meninggal. Tempat keberuntungan alami apa? Ini benar-benar kolam iblis? Kesimpulan ini membuat ekspresi para kultivator itu segera berubah. Beberapa ahli muda ini berasal dari klan raja, namun pada akhirnya, mereka semua mati tanpa alasan yang jelas. Singa kecil, kamu sebaiknya memberiku penjelasan. Di bawah, wajah seorang tetua segera jatuh. Senior, mereka terlalu gegabah, kesempatan ini tidak mudah didapat. Singa emas menggelengkan kepalanya. Baru saja, itu sudah mencoba menghentikan mereka, tetapi pada akhirnya, orang-orang itu tidak mendengarkan. Pada saat ini, di kolam renang, Shi Hao mengalami rasa sakit yang luar biasa. Begitu orang-orang itu meleleh, dia sudah tahu bahwa ini adalah sarang iblis, bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Airnya terlalu mendominasi, hampir saja menghancurkan dagingnya. Selain itu, roh primordialnya juga mengalami serangan, hampir pecah. Ini membuat Shi Hao sangat bingung. Mengapa singa emas tidak terpengaruh, tidak hancur setelah masuk? Shi Hao dengan jelas melihat akhir menyedihkan dari anak-anak klan raja itu. Jika bukan karena bakat bawaannya yang sangat kuat, kultivasinya yang dalam, daging yang kuat, dia akan mengikuti jejak mereka. Shi Hao ingin berjuang bebas, tetapi dia menemukan bahwa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terjebak di sini. Heh, kamu bahkan berani mencuri kesempatanku? Singa takut-takut tertawa, agak dingin, membawa niat membunuh. Di kejauhan, ketika sekelompok orang melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Singa ini agak terlalu ganas. Tidak heran kamu bertingkah begitu terkenal, ini sengaja membuatku memperebutkan keberuntungan alami ini denganmu. Shi Hao melihatnya dengan dingin. Selama proses ini, retakan muncul di tubuhnya satu demi satu, jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Peti kayu busuk itu mengapung di permukaan air, tidak tenggelam. Hehe, aku sudah mengatakan bahwa hari ini, kamu akan mati di sini. Jenis keberuntungan alami ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Singa emas tersenyum dingin. Selain itu, pada saat ini, ia melantunkan jenis mantra, suaranya sangat tidak jelas, orang luar tidak dapat memahaminya, menggunakan ini untuk menopang tubuhnya. Justru jenis kitab suci inilah yang memastikan kondisinya baik. Sebelumnya, dia diam-diam melantunkan kitab suci ini, sekarang, dia langsung melantunkannya. Ini juga bisa dihitung sebagai jenis ejekan yang ditujukan kepada Shi Hao. Tepat pada saat ini, orang-orang di kaki gunung bergerak, bergegas ke atas gunung. Tentu saja, masih ada setengah dari mereka yang lebih berhati-hati, tidak bertindak gegabah, tidak mendaki gunung. Misinya hampir selesai, kita bisa mengembalikan peti ini. Seorang tetua berkata sambil tersenyum, tiba di puncak gunung. Setelah yakin bahwa binatang purba itu tidak akan bangun, mereka menghela nafas lega. Beberapa orang berdiri di tepi danau, melihat ke tengah danau. Hehe, ini benar-benar menarik. Ini pada dasarnya menangkap kura-kura dalam toples, kan? Seorang pria paruh baya mengejek, merasa ingin menjebak Huang seperti ini benar-benar sangat lucu. Haha, Huang, kenapa kamu tidak lari sekarang? Apakah kamu tidak akan mengambil kepala? Tidakkah kamu merasa sangat bodoh dan pengecut sekarang? Beberapa anak muda tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Banyak orang datang, berdiri di puncak, memandang Shi Hao, ingin menyaksikan momen spesial ini. Jika kamu punya nyali, lalu mengapa kamu tidak turun untuk menangkapku? Shi Hao menjawab, kepalanya basah oleh keringat, menahan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya akan pecah. Rasa sakitnya sangat sulit untuk ditahan, bahkan rohnya akan berubah menjadi hujan cahaya, terkorosi. Kolam ini sangat aneh, terkadang dingin, terkadang sangat panas. Terkadang, hukum alam akan meluas, dan kemudian tidak lama kemudian, suara kitab suci bisa terdengar lagi. Tempat ini terlalu luar biasa, selalu berubah, dan juga sangat berbahaya. Ia ingin mengubah semua makhluk hidup yang memasukinya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di pantai, beberapa anak muda penasaran. Seringai muncul di sudut bibir mereka, tidak menahan sama sekali saat mereka mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, mereka jauh dari lawan Shi Hao. Namun, sekarang dia berada dalam situasi kritis, namun masih tidak mau menundukkan kepalanya, mereka secara alami ingin memberinya pelajaran. Mereka tidak akan keberatan membunuhnya di sini. Sejumlah besar cahaya tersebar, semuanya metode leluhur yang menakutkan. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah bahwa semua metode ini tidak efektif, diserap oleh cahaya ilahi, sepenuhnya dinetralkan.
Ini, wajah anak-anak muda itu berwarna hijau dan merah. Musuh tepat di depan mata mereka, namun mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Singa yang tak takut, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Pada saat ini, seorang tetua muncul juga, wajahnya mendung, tidak terlalu menyenangkan untuk dilihat. Itu karena salah satu keturunannya bubar di sini belum lama ini. Senior, jangan lakukan itu. Singa emas memperingatkan. Apa? Jangan bilang aku bahkan tidak bisa menyentuh kolam ini. Tetua bertanya dengan dingin. Dia tidak memberi banyak wajah pada singa takut, merasa bahwa generasi selanjutnya darinya mati terlalu tidak adil. Garis keturunan Fearless Lion benar-benar terlalu kuat, leluhur mereka diduga masih hidup, mengintimidasi dunia. Jika bukan karena ini, tetua ini benar-benar ingin menghukum singa emas. Ini adalah kolam reinkarnasi. Ini sangat aneh, juga disebut Pool of Tempering. Siapapun yang masuk akan menanggung rasa sakit yang luar biasa melebihi apa yang bisa ditanggung seseorang, dihancurkan. Singa emas menjelaskan. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang hebat, semuanya sama saja. Mereka akan menahan kekuatan yang melebihi batas alam rilis diri, tidak mungkin untuk dilawan. Lalu kenapa kamu baik-baik saja? Tetua itu bertanya dengan ekspresi cekung. Selain itu, dia mengulurkan tangan, ingin mencobanya, sedikit menyentuh air. Akibatnya, setelah jari menyentuh air danau, perlahan-lahan berkarat. Kemudian, itu menjadi sangat hancur, hampir jatuh. Tetua dengan cepat mundur, menghirup udara dingin. Kolam terkutuk macam apa ini? Ketika yang lain melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Sebelumnya, mereka mengira itu hanya menargetkan generasi muda yang bisa mereka masuki dengan tenang. Sekarang, sepertinya kolam ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Itu karena kolam ini awalnya disiapkan untuk garis keturunan kita. Singa emas menjelaskan. Apa? Banyak orang terkejut. Shi Hao menahan rasa sakit yang luar biasa, bertahan selama ini. Meskipun dia dalam bahaya, dia masih belum dihancurkan. Ini membuat mata singa emas melepaskan cahaya warna-warni ilahi, merasa terkejut terhadap kegigihan Shi Hao. Kolam reinkarnasi ini harus ditinggalkan untuk garis keturunan biksu kuno, kata singa emas. Ketika datang ke tempat ini, ia merasakan aura kolam reinkarnasi bahkan ketika itu masih jauh. Persis seperti yang tercatat di klannya, ini adalah hasil turunan dari biksu kuno. Kembali, nenek moyang kuno Fearless Lion telah mengikuti Raja Biksu Abadi. Mungkin bisa dikatakan bahwa nenek moyang singa yang tak takut sebelumnya telah ditundukkan oleh biksu kuno, dipaksa untuk masuk ke sekte ini. Itulah mengapa mereka mahir dalam metode Buddhis, memahami semua jenis kemampuan ilahi agung biksu kuno, mengetahui banyak rahasia. Garis keturunan biksu kuno ingin menampilkan reinkarnasi, ini adalah prestasi luar biasa mereka, singa emas tidak menahan informasi ini. Itu tidak bisa mengatakan dengan pasti kegunaan luar biasa seperti apa yang dimiliki kolam ini pada akhirnya, tetapi ia tahu bahwa kolam ini dapat digunakan untuk berkultivasi, bahwa itu sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini dengan premis bahwa ia memiliki jenis kitab suci kuno khusus, menggunakannya untuk mendukung dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seseorang membutuhkan konstitusi biksu kuno. Apa yang disebut konstitusi biksu kuno mengacu pada kultivasi metode warisan ini, memahami cara-cara Buddhis. Setelah mencapai penguasaan besar atasnya, mereka akan mewarisi tubuh dengan kekuatan magis yang menakjubkan. Singkatnya, justru tubuh yang diperoleh dari mengolah kitab suci garis keturunan biksu kuno dalam jangka panjang. Singa yang tak takut secara alami memenuhi kondisinya, itulah sebabnya ketika melihat kolam ini, ia segera dipindahkan. Ini pasti keberuntungan alami untuk itu. Kolam renang ini sangat luar biasa, apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagi kita semua? Seorang tetua bertanya. Itu karena mereka sangat memahami betapa menakutkannya garis keturunan biksu kuno itu. Saat itu, Raja Biksu Abadi telah membuat pihak asing membayar harga yang sangat pahit. Bahkan jika aku mengajari kamu semua kitab suci, itu harus dikultivasikan setidaknya selama 1 dekade, membuat tubuh mendapatkan atribut Buddha, hanya dengan begitu kolam ini dapat dimasuki. Singa emas menjawab, menghasilkan senyum tipis. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Beberapa anak muda masih tidak mau menerima ini. Itu karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah bentuk keberuntungan alami yang sangat menakjubkan. Ada jika kamu cukup menantang surga, mampu menahan amarah ini, mampu bertahan. Namun, apakah kamu berani mencoba? Sejak zaman kuno, hanya Raja Biksu Abadi yang mampu mencapai ini ketika dia masih muda, yang sebelumnya menyebarkan sifat Buddha, namun masih belum hancur setelah memasuki kolam ini. Singa emas berkata, ketika berbicara sampai di sini, itu mengerutkan kening. Itu menatap Shi Hao, karena setelah sekian lama, dia sebenarnya tidak sepenuhnya larut, masih tetap hidup. Kenapa dia belum mati? Jangan bilang bahwa Raja Biksu Abadi lainnya akan diproduksi. Mata seorang tetua yang berdiri di pantai berputar-putar dengan cahaya menakutkan, menatap Shi Hao.
Ini menarik perhatian semua orang. Huang sudah berada di sana selama beberapa waktu. Berdasarkan apa yang dikatakan singa emas, dia seharusnya sudah bubar, jadi mengapa dia masih hidup? Semua orang menatap Shihao, bahkan singa takut seperti ini. Rasanya ada yang tidak beres. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Huang masih belum mati. Jangan bilang bahwa manusia ini bisa melewatinya. Seorang tetua berkata dengan suara cekung. Di kaki gunung, beberapa makhluk lagi muncul. Ada 60 hingga 70 orang di tepi danau, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Terlepas dari seberapa banyak permusuhan yang mereka miliki untuk anak muda di danau, mereka harus mengakui bahwa ini adalah lawan yang sangat menakutkan, bakatnya sangat hebat. Mustahil. Hanya ada satu Raja Biksu abadi, satu-satunya, tidak ada yang bisa mengambil jalannya. Singa emas berkata dengan ekspresi terkejut. Semua orang menatap danau. Darah mengucur dari bibir pemuda itu, seluruh tubuhnya retak, tapi dia tidak mati, masih bertahan. Bahkan tubuhnya retak, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang berkata, mengungkapkan senyum. Itu karena mereka melihat bahwa luka Huang semakin memburuk. Jika ini terus berlanjut, dia pasti menuju ke jalan kematian. Cedera tubuh Shihao menjadi lebih besar dan lebih besar, retakan menjadi lebih tebal, tulang bahkan menjadi terlihat. Ketika singa emas melihat pemandangan ini, ia melepaskan napas lega, benar-benar santai. Angkat peti itu, seseorang menyarankan. Kemenangan sekarang dalam genggaman, mereka akan menyelesaikan misi mereka. Huang terjebak di sini, ditakdirkan untuk kematian yang tak terhindarkan. Peti kayu busuk juga hampir ada di tangan mereka. Namun, apa yang semua orang merasa agak canggung adalah bahwa kolam reinkarnasi ini terlalu istimewa, air merusak segalanya. Baru saja, bahkan seorang kultivator hebat sudah menderita karena dia terlalu gegabah. Bagaimana mereka akan membawa peti kayu busuk itu ke atas? Sepertinya hanya singa emas yang bisa melakukan ini. Senior, tolong tunggu sebentar. Aku merombak tubuh emas melalui kolam reinkarnasi, sudah mencapai titik kritis, membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Singa emas berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat semua orang di sini gemetar. Tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno, seberapa mengerikan pencapaian ini? Itu memiliki judul Vajra Unbreaking Body. Setelah disempurnakan, akan sangat sulit bagi kekuatan eksternal untuk melukai tubuhnya. Mereka akan sangat kuat. Paling tidak, di level yang sama, akan sulit bagi makhluk lain untuk melukai tubuhnya. Sekarang, singa ini akan mencapai tubuh emas yang sempurna. Mereka percaya bahwa singa emas itu pasti membentuk tubuh emas yang sempurna tanpa cacat apapun. Ini adalah prestasi yang menakjubkan. Di antara para biksu kuno, banyak orang mengolah tubuh emas, tetapi berapa banyak dari mereka yang mencapai tingkat sempurna? Itu selalu sedikit cacat. Singa takut-takut ini tenang, membawa senyum percaya diri, dia jelas menuju alam yang tak tertandingi. Kolam ini dibuat untuk itu, akan menciptakan ahli yang tak terkalahkan. Tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, ini menandakan bahwa seseorang secara bawaan tidak terkalahkan di antara yang lain pada level yang sama. Raja Biksu abadi saat itu persis seperti ini. Dia berdiri di sana, Zhang Six Golden Body tidak bergerak, membiarkan orang lain menyerangnya, namun tidak ada yang bisa menggerakkannya. Dia benar-benar sangat kuat. Batuk, Shihao batuk darah. Kali ini, bahkan lebih serius, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Apalagi, pada akhirnya, darah bahkan keluar dari mata dan telinganya. Ini sangat mengerikan, tubuhnya mengalami kerusakan yang luar biasa. Air kolam ini sangat menakutkan, menghancurkannya. Perubahan cairan di kolam dari dingin yang ekstrim ke panas yang ekstrim adalah masalah kecil, tidak banyak. Saat ini, hal terbesar adalah cairan berkilau itu memiliki jenis kekuatan iblis, menghancurkan tubuhnya seperti batu giling. Seseorang dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang di tubuhnya retak, dagingnya bahkan lebih berubah bentuk, retak di mana-mana. Dia akan segera pecah. Darah mengalir keluar dari luka-lukanya, mewarnai air danau menjadi merah. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada cara untuk memancing peti itu. Beberapa anak muda di darat tidak yakin, sampai-sampai beberapa tokoh generasi yang lebih tua juga merasa seperti itu bukan tidak mungkin. Ada beberapa yang beraksi, beberapa anak muda saling berlomba, memperagakan teknik leluhur, menurunkan hukum alam, membentuk tangan besar atau jaring besar, memancing ke arah danau. Pada akhirnya, ketika mereka baru saja mendekati permukaan danau, mereka benar-benar runtuh. Itu karena air danau mendidih, cahaya warna-warni tak berujung mengalir keluar, memecah energi, dan kemudian sepenuhnya menyerapnya ke dalam danau, pada akhirnya benar-benar menghilang. Wajah anak-anak muda ini berubah menjadi hijau dan putih, merasa ini sangat sulit untuk diterima. Singa emas di danau sedang menempa tubuh emas sementara mereka bahkan tidak bisa memasuki danau, perbedaannya sangat jelas. Menarik, apakah itu benar-benar ajaib? Biarkan aku mencobanya. Kultivator hebat lainnya mengambil tindakan. Kekuatannya luar biasa, di puncak alam rilis diri. Dia adalah salah satu yang terbaik dari kelompok makhluk ini.
dia mengaktifkan kemampuan ilahi, mengoperasikan semua kultivasinya. 5 jarinya terbuka, menghasilkan riak besar, meraih ke arah danau ini. Namun, ombak mencapai ke langit, benar-benar menghancurkan riak-riak itu, menjarah kekuatan suci yang dia lepaskan. Tetua tercengang, ekspresi tercengang. Situasinya jelas, apa yang dikatakan singa emas itu nyata. Danau itu sangat aneh, tidak ada cara untuk melakukan kontak dengannya. Makhluk-makhluk ini percaya bahwa begitu mereka jatuh ke dalam, pasti akan ada bahaya bagi hidup mereka. Bahkan para tetua yang paling kuat pun merasakan ketakutan yang tak tertandingi, tidak berani mengambil risiko. Yi, dia masih belum mati. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka melihat Shi Hao memuntahkan seteguk besar darah barusan, mulut, telinga, dan mata semuanya berlumuran darah, namun sekarang, dia sebenarnya masih hidup dan tidak mati. Vitalitasnya benar-benar ulet, aku pikir dia akan segera menjadi gumpalan kabut berdarah, namun pada akhirnya, dia masih bertahan dengan pahit. Beberapa orang berkomentar, semuanya merasa aneh. Aku merasa kita harus mengirim Huang dalam kematian. Membiarkan hal-hal berjalan seperti ini benar-benar membiarkannya pergi terlalu mudah. Seorang ahli asing muda berkata, memang, membiarkan dia mati sendirian di sini terlalu baik. Berapa banyak elit pihakku yang dia bunuh selama periode waktu ini? Dia perlu ditekan dan dibunuh. Ada orang yang mengangguk, matanya dingin. Seseorang mengirim tinju yang menghantam, menyerang ruang di antara alis Shi Hao, ganas dan mendominasi. Sayangnya, cahaya ilahi melonjak, menetralkan tinju itu. Semua kekuatan ilahi diserap oleh danau, sama sekali tidak dapat mendekat. Wajah orang itu jatuh. Ini hanya kepalan tangan yang terbentuk dari kekuatan suci, jika itu benar-benar kepalan tangan, kemungkinan besar akan meleleh. Seseorang menghasilkan senjata, ukiran yang berharga. Itu adalah balok persegi, digiling dari beberapa jenis tulang ilahi. Itu membawa energi esensi samar, cahaya ilahi berputar-putar di sekitarnya. Itu hancur keluar. Blok itu seperti gunung kecil, mengelilingi danau. Akibatnya, gelombang besar meluap, melonjak ke langit, menelan jejak berharga ini, mengumpulkannya ke danau. Kemudian, tidak ada jejaknya yang terlihat lagi. Itu dinetralkan. Wajah anak muda itu jatuh. Ini sangat memalukan. Mereka tidak bisa membunuh Huang bahkan jika mereka mau, semua kekuatan akan dibubarkan ketika mendekati danau, dipecah menjadi energi esensi. Aku hampir selesai, tunggu aku membunuhnya. Singa emas berkata. Manfaat yang didapat sangat luar biasa, membuat seseorang merasa iri dan dengki. Cahaya keemasan meluap seperti tungku api besar, menyempurnakannya ribuan kali lipat. Energi esensi mengalir ke tubuhnya. Itu bertukar darahnya, juga menumpahkan bulunya. Dagingnya menjadi lebih kuat, berjalan di jalan tubuh emas yang sempurna. Sebaliknya, tangan dan kaki Shi Hao hampir patah, hampir meleleh di genangan air ini, menjadi bagian dari danau ini. Singa tak takut melihat ke arah Shi Hao, pupil emasnya melonjak dengan cahaya ilahi, berkata, jangan sia-sia mencoba bersaing denganku demi keberuntungan alami. Mengapa kamu tidak melihat sekelilingmu, lihat tempat macam apa ini? Kolam reinkarnasi dapat melarutkan semua hal, mengakhiri semua makhluk hidup. Kecuali kamu dari garis keturunan biksu kuno, begitu kamu masuk, hanya ada kematian. Shi Hao tidak memperhatikannya. Meskipun daging dan rohnya akan terkoyak, dia masih tidak menyerah. Dia bertahan, berjuang. Dia tidak percaya kata-kata singa emas, karena dia sebelumnya telah melihat tikus surgawi masuk ke sini. Seharusnya tidak meleleh. Pada saat ini, tangan Shi Hao masih mencengkeram peti kayu yang busuk, tidak pernah melepaskannya. Dia membuka matanya, 2 garis berdarah mengalir keluar. Dia menderita luka yang sangat serius. Bahkan pupilnya terkontaminasi darah, apalagi bagian lain dari tubuhnya. Dia melihat ke arah singa emas, melihat bahwa pihak lain sedang menempa tubuh emas seperti yang diharapkan, pada saat yang genting. Kamu terlalu banyak bicara. Shi Hao angkat bicara, suaranya tegas. Dia bergerak dengan semua yang dia miliki, melakukan yang terbaik untuk membebaskan diri dari batasan danau ini, ingin mengambil tindakan terhadap singa yang tak takut. Gelombang besar melonjak ke langit. Danau ini melonjak hebat, energi esensi bergolak, mengalir ke langit seperti sinyal asap. Ada puluhan ribu garis, tempat ini sangat menakutkan. Shi Hao benar-benar bergerak, mengangkat tangannya dengan susah payah, menampar ke arah singa emas. Setelah dibatasi untuk waktu yang lama, vitalitasmu seharusnya benar-benar larut, namun kamu sebenarnya masih bisa bergerak, ini benar-benar sesuatu yang sangat tangguh. Kata singa takut, sangat terkejut. Itu mengeluarkan raungan hebat, mengambil inisiatif untuk menyerang Shi Hao. Meskipun itu menempa tubuh emas, tidak dapat membuat gerakan yang terlalu hebat, itu masih tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, bagian tubuh Shi Hao yang terbuka di permukaan juga tenggelam. Seluruh tubuhnya masuk ke dalam air, menghindari serangan gelombang suara singa. Serangan orang lain dapat diabaikan, karena danau akan menetralisirnya, tetapi singa ini istimewa.
Itu memiliki keuntungan bawaan di sini, tidak menderita perlawanan dari danau. Shi Hao harus tetap waspada. Mengapa Huang belum meninggal? Dia benar-benar dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Lihat, dia benar-benar pindah di danau. Semua orang melihat Huang bergerak seperti ikan, bergegas ke singa emas dari bawah air. Namun, di belakangnya, ada sejumlah besar darah, noda darahnya jelas. Hehe, adegan ini benar-benar lucu. Berjuang sesukamu, tidak peduli bagaimana kamu mencoba, apa yang kamu lakukan, pada akhirnya, kamu akan tetap terbunuh. Singa emas tertawa, tidak khawatir. Itu mempersempit pupil emasnya, berkata, membunuhmu seperti ini, aku ingin tahu apakah itu mirip dengan membunuh anjing yang tenggelam. Ini adalah jenis penghinaan. Itu mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang sambil perlahan mengangkat cakar emas besar, langsung menekan ke arah danau. Jangan gegabah, cepat dan singkirkan dia. Jika dia benar-benar menjadi Raja Biksu Abadi kedua, maka segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Seorang tetua di pantai berkata dengan serius. Ini juga yang dikhawatirkan orang lain. Mereka semua merasa lebih baik menyingkirkan Shi Hao sedikit lebih awal, membunuh atau menangkapnya. Lempar dia ke sini. Seseorang berteriak, seorang individu muda. Dia menjilat bibirnya, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju, niat membunuhnya sangat kuat. Benar, bagaimana kita bisa membiarkannya mati seperti ini? Elit pihak kita tidak mungkin mati sia-sia, dia harus dibawa ke kuburan mereka dan dikorbankan, berlutut di depanku dan meminta maaf atas dosa-dosanya. Seseorang menyarankan. Sekelompok anak muda semuanya berisik, bersemangat, dan gelisah. Pada saat yang sama, ekspresi mereka membawa dingin dan niat membunuh. Lempar saja dia di sini. Seorang tetua mengangguk juga, merasa seperti menangkap Shi Hao lebih baik daripada membunuhnya. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak rahasia dari tubuhnya. Di danau, cakar besar singa tak takut sudah menampar, cahaya keemasan bersinar cemerlang, sangat menyilaukan, mengguncang seluruh danau. Saat ini sedang berubah, jadi tindakannya sangat dibatasi, tetapi masih jauh lebih kuat dari yang lain, mampu mengambil tindakan seperti biasa. Sementara itu, di bawah air, seluruh tubuh Shi Hao terasa seperti terbelah. Danau ini seperti batu kilangan yang menakutkan yang bisa melenyapkan semua dewa dan iblis, menghancurkannya di bawah menjadi pasta berdarah. Darah mengalir dari 7 lubangnya, tetapi tubuhnya masih bersinar. Seolah-olah sebuah komet menabrak bumi yang besar, hendak memberikan serangan fatal kepada singa. Sayangnya, luka-lukanya dari tempat ini terlalu parah, kehilangan nyawanya parah. Bersama dengan penindasan air danau, dia tidak bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya. Hasilnya mudah dilihat. Ketika cakar besar itu turun, dia menerima luka serius. Singa Fearless sangat besar, cakarnya yang besar seperti kait emas. Salah satu dari mereka menyapu tubuh Shi Hao, memotong luka daging dan darah, luka yang begitu dalam hingga tulang terlihat, hampir membuat organ dalam Shi Hao terbang keluar. Menarik, kamu sebenarnya masih bisa bergerak di danau, kekuatanmu tidak sepenuhnya tersedot oleh air danau. Singa tak takut berkata. Makhluk-makhluk di pantai semuanya tergerak, karena mereka sebelumnya telah mencobanya, tetapi tidak peduli kekuatan apapun yang mereka gunakan, itu akan selalu benar-benar larut. Menurut apa yang dikatakan singa emas, rasa sakit yang dialami seseorang di sini jauh melebihi batas dari alam kultivasi mereka sendiri. Tepat pada saat ini, serangkaian darah menyembur dari bahu Shi Hao. Bahunya pecah, seluruh lengan kanannya akan meninggalkan tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan orang dewasa yang teredam, kaki kanannya gemetar, menjadi sangat hancur. Tulang kakinya pecah menjadi beberapa bagian, hampir hancur. Situasi menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tidak perlu bagi singa takut untuk mengambil tindakan sama sekali, Shi Hao pecah sendiri. Situasinya saat ini sangat mengerikan. Kemudian, sebuah lubang berdarah muncul di dada Shi Hao. Tulang dadanya patah, air danau ingin mengalir ke dalam. Orang bisa melihat organ dalamnya terbelah. Hehe, akhirnya sampai pada langkah ini. Sepertinya aku bisa memenggal kepalamu jika aku memutarnya sedikit. Jadi kamu tidak lebih dari ini. Singa emas berkata sambil tersenyum. Di pantai, banyak anak muda yang cemburu. Huang akan mati di bawah tangan singa yang tak takut pada akhirnya. Seberapa iri dari pencapaian pertempuran ini? Huang yang mulia akan mati. Bahkan generasi yang lebih tua mengungkapkan ekspresi aneh, karena kali ini, kontribusi singa emas terlalu besar. Pada akhirnya, peti kayu yang busuk bisa dianggap direbut kembali olehnya. Setelah Huang meninggal, yang harus dilakukan oleh singa tak takut adalah memancing peti kayu yang busuk dan dia akan berhasil menyelesaikan misinya. Meskipun Shi Hao berada di jalan buntu, di ambang kehancuran, dia tiba-tiba mengembangkan perasaan aneh. Itu karena meskipun dia menderita luka, itu tidak sampai dia tidak bisa menahannya. Ada bola cahaya yang sangat kecil yang melepaskan kekuatan hidup yang aneh. Terlebih lagi, justru karena jenis perlawanan inilah dia bisa mentransfer beberapa kekuatan magis tubuhnya, gerakannya juga menjadi sedikit lebih cepat.
Dia menggunakan teknik Dewa Willow, mengobati luka-lukanya, berharap lengan, kaki, dada, dan bagian lainnya pulih. Sayangnya, gelombang kekuatan hidup ini sangat lemah, penyembuhannya sangat sulit, tidak dapat segera diobati. Apalagi, pada akhirnya, luka yang dia terima dari danau lebih besar, jadi kondisinya secara keseluruhan masih memburuk. Singa emas sepertinya menyadari sesuatu. Jantungnya melompat, dengan cepat mengambil tindakan. Itu menjadi sedikit khawatir juga. Menurut pendapatnya, Huang tidak bisa dinilai dengan alasan yang normal. Jika dia benar-benar berhasil bertahan, menjadi Raja Biksu Abadi kedua, maka ini pasti akan menjadi bencana baginya. Bahkan jika dia berhasil menempa tubuh emas, di hadapan Raja Biksu Abadi kedua, dia masih akan tampak tidak bersemangat. Cakar besar singa tak takut terbanting, apalagi mulai meraih peti kayu busuk itu. Shi Hao tidak menghadapinya secara langsung. Dia merasakan jenis transformasi itu. Ketekunannya, konstitusi yang kuat, dan faktor-faktor lain mulai berlaku, mungkin secara bertahap akan berkembang ke arah yang baik. Mungkin dia benar-benar bisa menghasilkan tubuh bertarung yang lebih kuat melalui ini. Itulah mengapa saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah melindungi dirinya sendiri, untuk hidup. Dia tidak bisa jatuh di sini. Dia bergeser keluar. Benar saja, danau seperti rawa ini tidak dapat sepenuhnya membatasi dia, gerakannya sangat cepat. Namun, singa emas memiliki keunggulan di sini. Pembatasan danau ini di atasnya terbatas. Salah satu cakar seperti kait emas menebas, hampir menembus ruang di antara alis Shi Hao. Simbol-simbol aneh berkedip-kedip, menakutkan tak tertandingi. Bunuh dia! Ekspresi beberapa tetua juga berubah, singa emas mengambil tindakan tegas, memutuskan untuk tidak mengambil tawanan. Bagus, membunuhnya seperti ini juga bisa dianggap agak enak. Singa emas berkata dengan dingin. Itu bergerak sedikit, menekan ke depan, karena tubuh emasnya akan menyelesaikan penempaannya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Kulit baru itu seterang kain sutra, sangat mempesona. Kekuatan ilahi segera melonjak di sini, energi esensi melonjak, rantai keteraturan ilahi menutupi semuanya dengan padat. Shi Hao menghela nafas. Dia benar-benar memasuki tempat kematian hari ini. Ada sekelompok orang di darat yang memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya, banyak dari mereka adalah kultivator hebat. Tidak mungkin dia bisa naik. Namun, airnya sangat aneh, tubuhnya hampir hancur. Bahkan ada singa tak takut yang ganas menyerangnya. Pada akhirnya, Shi Hao mengatupkan giginya, dan kemudian sambil membawa peti kayu busuk, dia mengambil napas dalam-dalam, berenang menuju dasar danau. Terlepas dari apakah dia akan mati atau hidup, dia tidak ingin jatuh ke tangan orang-orang itu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ekspresi singa emas berubah, mengikutinya menyusuri danau. Namun, Shi Hao tegas, juga bergerak cepat, tidak peduli dengan bahaya tubuhnya sendiri pecah. Bahkan jika dia mati, dia ingin itu menjadi pilihannya sendiri, dia tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Selama proses ini, lengannya, organ dalam, dan hal-hal lain semuanya hancur, dan kemudian hancur. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya melengkung, berubah bentuk, bahkan tengkoraknya terbelah. Seseorang harus memahami betapa kuatnya dagingnya. Namun, saat ini, itu masih pecah seperti porselen. Danau ini terlalu menakutkan. Singa emas mengejar jarak tertentu, dan kemudian ekspresinya benar-benar berubah. Itu tidak bisa melanjutkan ke bawah lebih jauh, karena itu menempa tubuh emas. Jika terus turun, itu akan merusak buah daunnya sendiri. Sebelum transformasi selesai, apa yang disebut tubuh emas ini akan dihancurkan. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, hanya ketika melihat sosok itu secara bertahap tenggelam semakin jauh, apalagi tubuh Shi Hao hancur berkeping-keping, baru kemudian dia melepaskan napas lega dan rileks. Tidak ada yang mengerti lebih baik dari itu tempat seperti apa dasar danau itu. Itu bahkan lebih menakutkan daripada bagian atas. Air danau melonjak. Singa emas muncul di permukaan lagi, ekspresinya sangat mendung. Di pantai, banyak kultivator asing terkejut. Peti kayu busuk itu tidak diangkat? Di mana Huang? Apakah dia mati? Di mana petinya? Seorang tetua buru-buru bertanya. Peti kayu adalah masalah besar, itu pasti tidak bisa hilang. Jangan khawatir, dia sudah mati, dia tidak akan bisa hidup. Ketika aku selesai menempa tubuh aku akan mencoba menuju ke dasar danau dan mengangkat peti. Singa tak takut menjawab. Balasan ini membuat semua orang terkejut. Dikatakan akan mencoba menuju ke dasar danau, ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa sulitnya itu. Apakah dasar danau sangat menakutkan? Dasar danau sangat mengejutkan, jauh lebih luar biasa daripada yang dibayangkan semua orang. Singa emas berkata, seolah melihat keingintahuan mereka. Bagaimana itu terbentuk? Apa yang ada di dasar danau? Seorang kultivator hebat bertanya. Itu dibangun oleh para Buddha, di dalamnya tersimpan tatanan langit dan bumi yang unik, seolah-olah menampilkan reinkarnasi. Kamu semua berpikir air ini sangat menakutkan, tetapi pada kenyataannya, itu adalah obat yang tak tertandingi, itu adalah cairan ilahi.
Cakar besar singa emas bergerak di dalam air saat berbicara. Cairan ilahi, makhluk di darat tidak mengerti. Air ini menggerogoti tubuh mereka tidak bisa mendekat, tidak banyak bicara tentang kesucian. Ada semacam pepatah bahwa setelah generasi demi generasi para biksu besar meninggal dalam meditasi, harta benda mereka semua dilebur di danau ini, para Buddha kuno mati dari generasi ke generasi, tulang-tulang terkubur di kolam reinkarnasi, menjadi cairan suci. Singa emas berkata, ini memberi semua orang perasaan yang mengerikan. Cairan di kolam terbentuk dari individu terhormat dari garis keturunan biksu kuno setelah mereka meninggal. Untuk berendam di danau jenis ini, hanya dengan memikirkannya saja membuat kulit semua orang di pantai menghasilkan lapisan merinding. Semua orang terlalu banyak berpikir. Sebagai biksu abadi, bagaimana tubuh mereka bisa memiliki kotoran? Tubuh mereka penuh dengan aura ilahi, daging dan darah telah lama dimurnikan. Meskipun mereka adalah biksu yang belum mencapai umur panjang, setelah memasuki kolam ini, mereka lama memurnikan tubuh mereka. Alih-alih mengatakan tulang mereka terkubur di sini, lebih baik mengatakan bahwa kekuatan ilahi mereka akhirnya berkumpul di sini. Singa tak takut berkata, jika Huang turun ke sana, bagaimana jika dia bertahan, akhirnya mendapatkan manfaat? Seseorang buru-buru bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dasar danau bahkan lebih berbahaya, selama seseorang masuk, dagingnya pasti akan meledak, roh primordial menjadi hujan cahaya, benar-benar tersebar. Singa tak takut berkata, mengapa? Daerah danau berbeda. Dikabarkan bahwa ada beberapa biksu kuno yang terlalu kuat, pada akhirnya, mereka tidak sepenuhnya larut, sisa-sisa tubuh mereka masih ada, berkumpul di dasar danau. Jika Huang jatuh, bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu? Tubuh dan jiwanya pasti akan terhapus. Singa emas berkata. Ketika makhluk-makhluk di darat mendengar kata-kata ini, mereka merasa terkejut, alisnya berkerut. Tempat ini sebenarnya memiliki sejarah yang luar biasa. Ini adalah cairan berharga ilahi. Seorang anak muda hampir tergagap. Kolam ini terlalu menakutkan. Tentu saja, ada juga orang yang percaya bahwa tempat ini pasti memiliki rahasia besar, sebenarnya akan menciptakan reinkarnasi, menjadi tempat kelahiran kembali. Jelas betapa luar biasanya danau ini. Hanya saja, siapa yang berani masuk untuk menyelidiki? Tidak ada yang bisa menuju ke dasar danau, sulit bahkan bagi singa yang tak takut, ini adalah sesuatu yang bisa mereka katakan dari kata-katanya barusan. Namun, seperti ini, bagaimana seseorang bisa mengangkat peti itu? Ini membuat beberapa kultivator yang hebat sakit kepala, sangat merasa bahwa segala sesuatunya merepotkan. Singa yang tak takut tidak lagi mengatakan apa-apa, sudah menutup matanya. Ia melakukan apa saja untuk menempa tubuh emasnya yang tak tertandingi, akan menjadi ahli biksu legendaris. Keluarganya sebelumnya mengikuti garis keturunan biksu kuno, jadi dia mengerti banyak tentang warisan ini, sangat menyadari betapa menakutkannya mereka. Di pantai, beberapa kultivator hebat menyebutkan beberapa pencapaian pertempuran garis keturunan biksu kuno. Para biksu itu benar-benar tangguh. Rumor mengatakan bahwa saat itu, setelah ahli pihak aku menenangkan 9 surga, mereka pikir mereka sudah menstabilkan situasi. Siapa yang mengira bahwa setelah secara tidak sengaja berlari ke sebuah kuil kecil, di dalam hanya beberapa biksu tua, pada akhirnya, pasukan besar pihak kita menerima luka serius. Memang, aku juga mendengar bahwa sebelumnya ada seorang biksu Buddha pemula kecil yang tidak terlihat setua itu, tetapi dia juga memusnahkan pasukan besar dari sisi aku. Ketika garis keturunan ini disebutkan, secara alami ada banyak legenda. Singa kecil, apakah kamu yakin bisa masuk ke dasar danau, angkat peti itu? Seorang kultivator hebat bertanya. Aku akan melakukan yang terbaik, seharusnya tidak ada masalah. Singa emas menjawab. Itu juga tidak 100% percaya diri. Karena jika legenda itu benar, maka tempat ini sangat istimewa, sangat mungkin sisa-sisa terakhir yang ditinggalkan oleh garis keturunan biksu kuno. Menurut legenda, pasti ada generasi individu yang layak dikuburkan di sini, sampai-sampai mereka bahkan lebih kuno dari Raja Biksu Abadi. Itu karena ketika Raja Biksu Abadi muncul, garis keturunan biksu kuno telah lama ada di dunia ini. Di pantai, semua orang khawatir, takut bahwa mereka mungkin tidak dapat memperoleh peti kayu yang busuk. Mereka mencoba membuka mata surgawi mereka, tetapi tidak bisa melihat melalui air danau sama sekali. Ini adalah tempat pemakaman para biksu dari generasi ke generasi, di mana tulang-tulang mereka dikubur, itu bukan tempat yang bisa mereka lihat. Adapun kehendak ilahi dan bentuk persepsi lainnya, mereka bahkan tidak bisa mengintip, benar-benar melahap begitu mereka mendekati danau. Di bawah ombak, tubuh Shi Hao pecah berkeping-keping, benar-benar hancur berantakan, bahkan roh primordialnya akan berpisah, berubah menjadi bola cahaya, akan meninggalkan tengkoraknya. Ini adalah cedera serius yang sangat mengerikan, ada kemungkinan dia akan mati di sini. Meskipun dia melawan dengan semua yang dia miliki, kekuatan air danau ini terlalu besar, akan menghancurkannya sepenuhnya, mengubahnya menjadi energi esensi, menjadi bagian dari air danau.
Pada saat ini, Shi Hao mengembangkan jenis perasaan yang mengerikan. Mungkinkah air danau ini diciptakan justru dari penguraian para ahli yang tak terhitung jumlahnya? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar sedikit menakutkan. Dia melepaskan raungan rendah. Tulang depannya benar-benar terbelah, air danau mengalir masuk, terus-menerus menimbulkan luka serius pada roh primordialnya. Banyak retakan muncul, cahaya warna-warni apalagi naik. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengikuti jejak para kultivator muda itu. Semangat primordialnya akan menguap, menjadi hujan cahaya. Ada gumpalan aneh kekuatan hidup di dalam tubuhnya yang menahan gelombang kekuatan ini, tetapi itu tidak cukup kuat, tidak dapat membebaskannya dari jenis krisis besar ini. Kumpulkan untukku. Shi Hao meraung marah. Tubuhnya yang patah dikumpulkan dengan paksa, dipasang kembali dengan metode Dewa Willow. Dia berjuang di bawah air, ingin memulihkan diri. Terobos, ini saatnya. Shi Hao berkata dengan tenang. Setelah secara singkat menyatukan tubuhnya, dia mulai menyerang pada titik terobosan. Tempat ini sangat damai, jadi dia ingin naik ke alam pemutus diri. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak, dan sekarang, dia ingin menerobos dalam bencana. Gelombang cahaya ilahi yang menakutkan meletus di dalam tubuhnya. Meskipun tubuhnya terbelah dan berkeping-keping, compang-camping, kekuatan misterius masih muncul di tubuhnya. Ini adalah gerbang di dalam dirinya yang dibuka, satu demi satu, melepaskan vitalitas yang kuat, menyembuhkan dagingnya, memulihkan semangat primordialnya, membuatnya berkembang dengan kekuatan lagi. Namun, justru karena kemunculan gerbang-gerbang inilah yang menyebabkan air danau yang menerjang semakin mengerikan. Di dasar danau, ada kekuatan emas yang melonjak, langsung menghancurkan Shi Hao, bahkan lebih serius daripada mencabik-cabiknya. Ini adalah cedera serius. Orang harus memahami bahwa Shi Hao memiliki luka dao hebat yang tertinggal dari pegunungan pengobatan ilahi, dan sekarang, di tempat ini, dia ditekan berulang kali, jadi tentu saja keadaan menjadi sangat buruk. Kekuatan macam apa ini? Shi Hao terkejut. Ketika dia menerobos, dia benar-benar menghadapi jenis serangan ini. Dia menerobos, menyerang di break point, tetapi dengan paksa terputus. Saat ini, tubuh fisiknya pecah, roh primordial terpisah dari tengkoraknya, juga berkedip terus-menerus, terkorosi oleh gelombang kekuatan emas itu, akan hancur. Pada saat ini, dia berubah menjadi gumpalan pasta berdarah dan tulang yang hancur, diseret ke dasar danau. Air danau di sini menjadi lebih padat, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, Shi Hao malah tenang. Semangat primordialnya masih belum pecah, dengan jelas menangkap pemandangan di bawah. Dia langsung merasa ngeri. Tulang, tumpukan demi tumpukan, semuanya terhubung. Ini adalah pemandangan di dasar danau. Air danau di atas tampak suci, memancarkan kecemerlangan, berkilau dan tembus pandang, namun pemandangan di bawahnya adalah tulang patah yang menakutkan di mana-mana. Adegan macam apa ini? Ini adalah tanah suci biksu kuno yang dibicarakan oleh singa emas, tanah peristirahatan terakhir yang abadi. Tulang menumpuk di mana-mana, itu benar-benar agak aneh dan menakutkan. Shi Hao sangat terguncang, pada saat yang sama, dia berada di saat paling berbahaya dalam hidupnya. Cahaya warna-warni keemasan dilepaskan tepat oleh tulang-tulang ini, berharap untuk sepenuhnya menyempurnakannya. Ini terutama terjadi ketika di tumpukan tulang, ada beberapa tulang yang awalnya berwarna emas. Mereka sangat ilahi, melepaskan cahaya lembut, mengelilinginya, berharap untuk sepenuhnya memurnikannya. Saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia sudah tidak memiliki bentuk manusia yang lengkap, menjadi segumpal daging dan tulang yang patah. Jika dia terus dibatasi seperti ini, itu akan sangat berbahaya. Bola cahaya ini menyala seperti tungku emas, membakar dan memanggangnya. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa roh primordial Shi Hao juga pecah, sama seperti tubuhnya, tidak dapat tetap utuh. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Shi Hao benar-benar tidak mau. Dia tidak mau menyerah, masih melawan, berjuang. Proses terobosan barusan terputus, sekarang, dia sudah tidak memiliki kekuatan yang lebih besar. Gumpalan daging Shi Hao meledak, hancur sekali, menjadi kabut berdarah, bahkan tulangnya menjadi partikel seperti pasir. Dia sekarang benar-benar hancur berantakan. Pada saat ini, roh primordialnya berubah menjadi banyak fragmen, bersinar di sini, akan menyebar ke segala arah. Namun, Shi Hao masih berjuang tanpa akhir. Dia menggunakan semua metode yang dia tahu untuk mencegah dirinya dari kematian, berharap untuk bertahan. Pada saat ini, semua jenis teknik berharga muncul, semua jenis simbol berkembang bersama. Dia menggunakan semua metode yang bisa dia pikirkan. Jenis suara tulisan suci yang aneh terdengar. Kali ini, bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan itu memungkinkan dia untuk menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Itu berubah menjadi simbol satu demi satu, menyatu dengan dagingnya yang terfragmentasi, terus-menerus kusut di sekitarnya. Seolah-olah tanah liat sedang dibuat, dihancurkan dan ditempa berulang kali. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik yang ampuh untuk mengolah daging sejak awal.
Dalam domain ini, itu bisa menampilkan efek ajaib yang tak terbayangkan. Setelah ditempa ratusan hingga ribuan kali, gumpalan daging itu benar-benar mulai menggeliat, mulai tumbuh lagi. Pada akhirnya, itu mengambil penampilan tubuh lagi. Tulangnya juga tumbuh, menyambung kembali. Sebuah tubuh mulai mengembun sekali lagi. Shi Hao ingin berteriak, ingin mengaum. Meskipun dagingnya telah diciptakan kembali, perlahan pulih, roh primordialnya tidak seberuntung itu, masih berkeping-keping, mungkin hancur berkeping-keping. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dikenal sebagai metode hebat yang tak tertandingi, di masa lalu dikenal sebagai salah satu dari 3 kitab suci kuno yang paling kuat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa roh primordial tidak dapat diperbaiki, atau itu akan menjadi nomor 1 di bawah langit. Tanpa ragu, dalam hal mengolah daging, ini adalah kitab suci nomor 1. Itu memungkinkan daging Shi Hao ditempa kembali, muncul kembali. Namun, roh primordial akan terus terfragmentasi, masih di jalan menghilang. Shi Hao melepaskan raungan yang hebat, cahaya roh primordialnya melakukan segala yang dia bisa untuk bergegas ke tubuhnya. Fragmen-fragmen itu menuju ke tengkoraknya, tetapi pada akhirnya, sebuah tengkorak emas menariknya, mencegahnya melakukan apa yang dia inginkan. Di dasar danau ada banyak potongan tulang ilahi, salah satu tulang emas bahkan lebih misterius, sebenarnya akan menyedot roh primordial Shi Hao. Pada akhirnya, fragmen roh primordial ini bersinar, dibiarkan tanpa pilihan, mereka bergegas ke dada Shi Hao, bergabung dengan organ dalamnya, tidak mau keluar lagi. Rekonstruksi daging, rekonstruksi roh primordial. Shi Hao berkata dengan raungan rendah. Dia berharap untuk menerobos, berubah di sini. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan beroperasi, menyembuhkan tubuhnya yang terluka, memadatkan tubuh yang kuat dan tidak dapat binasa. Selama proses ini, tubuhnya juga mengalami proses yang aneh. Di dalam organ dalamnya, seolah-olah sebuah istana misterius terbentuk, menguduskan fragmen roh primordial. Daging mengambil bentuk, direkonstruksi. Ini adalah proses yang sulit. Ketika dihadapkan dengan kekuatan air yang menakutkan, kitab suci Shi Hao yang tidak dapat dihancurkan menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Hanya, selama proses ini, roh primordial yang bergegas bergabung dengan organ dalamnya. Di dalam tubuhnya, 5 jeroannya bersinar, menjadi tidak jelas, membentuk 5 istana, melindungi roh primordialnya. Itu karena kekuatan korosi eksternal masih ada, merusak dagingnya, menghancurkan roh primordialnya. Sementara itu, dagingnya dilindungi oleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, simbol-simbol aneh dipadatkan ke dalam dagingnya, sehingga tidak mudah meledak lagi. Namun, roh primordialnya tidak didukung oleh kitab suci, sehingga membuatnya sangat lemah. Pada akhirnya, organ dalam dagingnya benar-benar berubah menjadi istana, melindungi roh primordialnya. Ini adalah jenis keajaiban, itu benar-benar muncul seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, Shi Hao merasakan kedamaian yang langka. Dia menjadi tenang, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, malah menonton semuanya tanpa emosi, mengamati perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Selalu ada jenis pepatah di dunia kultivasi yang menyatakan bahwa makhluk hidup, selain dari kehidupan aslinya, memiliki 5 kehidupan lagi, sesuai dengan 5 elemen dunia. Namun, mereka sangat sulit untuk benar-benar diaktifkan. Biasanya berbicara, ketika makhluk dibunuh, maka mereka akan mati, tidak ada yang tak terduga akan terjadi. Hanya dalam kasus-kasus khusus seseorang, bahkan setelah benar-benar mati, masih hidup pada akhirnya, bahkan dalam kasus ketika jiwa dihancurkan. Inilah tepatnya masalah 5 kehidupan yang dibicarakan semua orang. Misalnya, ada beberapa yang bisa menjalani kehidupan kedua, ini juga karena salah satu dari 5 kehidupan mengambil alih. Dari ini dapat memulihkan kekuatan muda seseorang, membangun kehidupan yang sama sekali baru. 5 kehidupan, bersama dengan kehidupan utama, secara total, berarti bahwa seseorang sebenarnya memiliki 6 kehidupan, memungkinkan seseorang untuk hidup selama 6 generasi. Itu sebabnya di zaman kuno, ada juga orang yang ingin membangun 6 reinkarnasi Dao, teliti jenis rahasia ini. Jenis rahasia ini tidak diragukan lagi sangat rumit, tak terbayangkan. Jalur 6 reinkarnasi, orang yang berjalan di garis depan justru adalah Raja Abadi 6 Dao reinkarnasi dari garis keturunan biksu kuno. Saat ini, Shi Hao melihat hal-hal yang terjadi di tubuhnya, mendapatkan beberapa wawasan, memahami 5 kehidupan dari perspektif yang berbeda. 5 jeroan membuka 5 gerbang, masing-masing terhubung dengan kehidupan. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Dia menyaksikan beberapa misteri yang mendalam, tetapi ini tidak berarti bahwa dia merebut 5 kehidupan, melainkan hanya bahwa dia menyaksikan beberapa hal yang paling sederhana dan mendasar. Tentu saja, ini berbeda dari jalur kultivasi masa lalu, itulah sebabnya tingkat pemahamannya juga berbeda. Alasan mengapa dia bisa memiliki pencapaian hari ini sangat terkait dengan menggunakan tubuh sebagai benih, terus membuka gerbang di dalam tubuhnya. Inilah mengapa dia bisa menyaksikan beberapa hal aneh. Roh primordialnya dipupuk di 5 istana di dalam 5 jeroannya, perlahan pulih, terlindungi di dalam.
Singkatnya, roh primordialnya saat ini dibagi menjadi 5 bagian, tersembunyi secara terpisah di 5 istana yang tidak jelas seperti 5 dewa, ditahbiskan di sana, dikultivasikan di sana. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, daging Shi Hao menyelesaikan rekonstruksinya, roh primordialnya perlahan dipulihkan. Dia melepaskan teriakan ringan. 5 bagian roh primordial bergegas keluar dari istana, berkumpul bersama lagi, membentuk roh primordial yang lengkap, dan kemudian memasuki tengkoraknya. Pada saat ini, dia merasakan bahwa tubuh yang direkonstruksi sangat kuat, sebenarnya untuk sementara menghentikan korosi air danau. Shi Hao terkejut. Roh primordialnya jelas kembali ke tengkoraknya, namun 5 istana jeroan masih tersisa, apalagi melepaskan gelombang suara tulisan suci yang tidak jelas. Apa ini? Dia sangat terkejut. Roh primordialnya sudah tidak ada lagi, siapa yang melantunkan kitab suci? Suara tulisan suci sangat tidak jelas, dan juga sangat jauh, seolah-olah berasal dari batas cakrawala, juga seolah-olah beriak dari gurun besar, sangat misterius. Shi Hao mendengarkan dengan cermat, tetapi tidak dapat memahaminya, tidak mengetahui jenis kitab suci apa itu. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sosok yang tidak jelas muncul, membawa energi abadi, muncul di 5 jeroan. 5 istana tepatnya berada di 5 jeroan, misterius dan mencengangkan. Sosok yang tidak jelas itu tidak memasuki 5 istana, melainkan duduk di ruang di antara mereka. Itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mendengarkan dengan hormat, seolah-olah mendapatkan pencerahan di sana. Shi Hao segera menyadari bahwa sosok buram itu justru salah satu makhluk yang dihasilkan oleh 3 bunga dao besarnya. Itu dia, orang yang sepertinya hidup di masa lalu. Shi Hao terkejut. Makhluk itu sebelumnya telah menerima serangan dari Guillotine pembunuh abadi untuknya, hampir mati dalam prosesnya, pada akhirnya dililit oleh jejak reinkarnasi, mengikat tubuhnya, baru kemudian tidak menyebar. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, sosok itu menghilang dengan sekejap, menghilang. Kemudian, sosok lain berjalan, duduk di sini, tepatnya yang diikat oleh untaian energi asal, makhluk lain yang dihasilkan oleh bunga dao besar yang mekar di atas kepalanya. Ini membuat Shi Hao curiga, kedua sosok ini muncul satu demi satu di sini, apakah mereka di sini untuk mendengarkan tulisan suci, atau untuk melakukan sesuatu yang lain? Dia berkonsentrasi mempelajari ini, merasa seperti semua yang dia lihat hari ini tidak hanya aneh, mereka juga akan mempengaruhi banyak hal di masa depan. 5 istana jeroan memiliki rahasia besar, berisi kekuatan tak terbayangkan yang layak digali di masa depan. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak lagi. Dia sudah tenggelam ke dasar danau, duduk di atas tumpukan tulang, saat ini dalam keadaan seimbang. Sayang sekali, meskipun roh primordial aku kuat, tidak ada cara untuk mengolahnya. Jika ada sesuatu yang sebanding dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan untuk daging, maka itu akan menjadi tidak ada bandingannya. Shi Hao menyesal. Namun, dia juga tahu bahwa ini tidak realistis. Bagaimana mungkin semua kitab suci terbesar jatuh ke tangannya? Tanpa ragu, dagingnya secara bertahap menahan cobaan ini. Selain perlu dengan hati-hati melindungi roh primordialnya, dia sudah bisa bergerak tanpa banyak menahan rasa takut. Kali ini, dagingnya meledak berkeping-keping, dan kemudian kitab suci yang tidak dapat dihancurkan menunjukkan kekuatannya, merekonstruksi dagingnya. Ini sama dengan kelahiran kembali. Kapan aku dapat membuat kitab suci aku sendiri? Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini masih jauh, kecuali dia benar-benar menguasai banyak metode dunia, apapun yang dia buat sendiri juga tidak akan begitu ajaib. Shi Hao tidak terburu-buru untuk bangun, melainkan memahami segala sesuatu tentang dirinya di sini. Dia mengkonsolidasikan dagingnya, membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak merebut kekuatan di sini, melainkan murni mengandalkan kekuatan yang dilepaskan oleh gerbang di dalam tubuhnya. Meskipun dia saat ini dalam keadaan seimbang dengan kolam reinkarnasi, dia masih merasa was-was. Dia tidak seperti singa emas yang dengan gila-gilaan menyerap ramuan suci di dalam danau ini. Menurut pendapat Shi Hao, dengan begitu banyak tulang di danau ini, pasti ada banyak orang hebat yang mati di sini. Ini adalah danau yang dihasilkan dari daging mereka yang terlarut, jadi dia tidak berani gegabah mencoba menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia tidak ingin memperbaiki jenis kekuatan ini, dia hanya merasa itu tidak pantas. Menurutnya, ini adalah kolam pemakaman. Menyempurnakan jenis kekuatan ini bukan hanya jenis rasa tidak hormat terhadap para biksu kuno, itu juga tidak menghormati dirinya sendiri. Karena aku bisa membuka gerbang potensiku sendiri, melepaskan energi tanpa akhir, merekonstruksi tubuh yang tidak dapat binasa, maka tidak perlu menyerap jenis mayat yang mengubur cairan suci ini. Shi Hao hanya memperlakukan tempat ini sebagai tempat penempaan diri, tidak memperlakukannya sebagai tungku obat. Kenyataannya, ini juga sangat cocok dengan ajaran para biksu kuno di masa lalu. Itu karena belum lama ini, Singa Emas telah mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini disebut kolam reinkarnasi, juga disebut kolam tempering. Itu belum pernah disebut kolam obat sebelumnya. Kolam tempering,
Apakah hanya ada penajaman diri seperti ini? Sekarang aku berhasil melewatinya, apakah ini berarti aku lulus? Shihao melepaskan napas lega, karena dia merasa vitalitasnya berkembang, tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kejutan. Sebuah suara terdengar dari dasar danau, seolah-olah ada semacam makhluk yang mencoba keluar. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Kemudian, semua jenis tulang naik. Ada kerangka emas yang muncul, hanya tanpa kepala. Selain itu lengkap, berbeda dari kerangka layu lainnya. Cahaya keemasan melintas. Tengkorak emas yang ingin merebut roh primordial Shihao sebelum muncul, mendarat di leher kerangka itu sendiri, bergabung kembali. Di bawah tatapan kaget Shihao, kerangka emas ini benar-benar bergerak, menjangkau lengan tulang, merentangkan tulang tangannya, menyerang ke arah Shihao. Shihao terkejut. Dia benar-benar menderita serangan. Kekuatan pihak lain terlalu besar, apalagi sama sekali tidak mungkin untuk dihindari. Telapak tangan itu mengelilingi seluruh tubuhnya, memiliki makna mendalam Dao yang tak tertandingi. Dia sebenarnya tidak bisa menghindarinya. Shihao batuk seteguk besar darah, memukul sampai seluruh tubuhnya retak. Telapak tangan itu benar-benar tanpa ampun, membuat tubuhnya mengeluarkan suara ledakan, gemetar tanpa henti. Di tepi danau, sekelompok makhluk yang sudah lama tidak bisa duduk diam lagi, merasa waktu telah berjalan terlalu lama. Singa kecil, apakah tubuh emasmu masih belum selesai ditempa? Seorang kultivator hebat bertanya dengan tidak sabar. Segera, tubuh emasku yang tak tertandingi akan segera ditempa. Singa tak takut berkata, penuh percaya diri, menunjukkan penghinaan terhadap dunia di bawah langit. Kemudian, dia berbicara dan berkata, namun, para senior, tolong jangan khawatir, segera, aku akan turun dan mengangkat peti kayu yang busuk itu. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Seseorang bertanya. Aku merasa perombakan tubuh emas itu luar biasa, segera, aku akan menuju ke dasar danau untuk menanggung cobaan dan pemberkatan 18 tamparan Buddha kuno, semakin menyempurnakan tubuh emas aku. Aku kemudian akan membawa peti kayu busuk itu kembali ke permukaan di sepanjang jalan. Singa emas menjawab. Setelah singa emas mengatakan hal-hal ini, ia tidak lagi mengatakan apa-apa, sepenuhnya fokus pada penempaan tubuh emas. Meskipun dalam bentuk binatang, saat ini, ia duduk di danau, penampilannya bermartabat. Singa kecil ini tidak sederhana. Aku sebelumnya mendengar bahwa hanya biksu senior yang dapat mencapai pencerahan, memiliki potensi yang kuat, yang dapat memadatkan citra cemerlang aura Buddha, memiliki suara Buddha yang mengelilingi mereka. Itu benar-benar mencapai ini. Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Singa takut sedang menempa tubuh magis yang tak tertandingi, setelah dia mencapai tingkat tertinggi, dia bisa memasuki dasar danau, menerima 18 Buddha kuno, membuat tubuh perangnya sempurna. Di dasar danau, gelombang melonjak, cahaya warna-warni emas tak berujung. Cahaya keberuntungan melonjak seperti gunung berapi, terus meletus. Semuanya dihasilkan oleh kerangka emas itu. Itu duduk di sisa-sisa kerangka tak berujung, melepaskan bola cahaya yang menyala-nyala. Nyanyian Buddha bergemuruh, cahaya ilahi tak tertandingi, seolah-olah seorang biksu abadi dilahirkan kembali, menerangi dunia. Itu ilahi, juga menguntungkan dan damai, tetapi untuk Shihao, itu menakutkan. Karena itu, dia batuk darah, tubuhnya pecah. Itu karena kerangka emas ini, meskipun duduk di sana, itu membatasi Shihao. Sebuah tangan menyerangnya, beban di belakangnya sangat berat. Tangan emas itu yang tahu berapa kali lebih kuat dari artefak magis. Itu mengenai tubuhnya, menutupi tubuh yang tidak dapat binasa yang baru saja dia tempa dengan retakan. Darah mengalir keluar helai demi helai. Seluruh tubuh Shihao merah padam, darah mengalir keluar dari celah-celah besar tubuhnya. Ini baru serangan ketiga, namun dia sudah merasa seperti akan hancur berantakan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, juga bukan karena kitab suci yang tidak dapat dihancurkan hanya menghasilkan bentuk luar, tetapi karena kerangka emas ini terlalu menakutkan, alam kultivasinya saat masih hidup tidak dapat diukur. Meskipun mati, kekuatan yang tersisa di tulang emas itu masih cukup untuk dengan mudah membunuh kultivator Void Dao Realm. Sangat mudah untuk melihat bahwa kerangka emas ini tidak memberikan serangan membunuh. Kalau tidak, segalanya akan lebih mengerikan. Setelah 3 serangan, tulang lengan berhenti, tidak melanjutkan serangan. Shihao terkejut, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir, dengan cepat mengobati luka-lukanya. Selama proses ini, dia memeriksa dirinya sendiri, menemukan beberapa masalah. Area yang dipukul telapak tangan adalah area terlemahnya, seolah-olah itu adalah mengambil kesalahan. Dia terkejut dalam hati, menyadari sesuatu. Apakah kerangka emas ini memiliki makna yang lebih dalam? Apakah itu memberi petunjuk dalam kultivasi, dapat membantunya melangkah lebih jauh? Sesaat kemudian, Shihao menggunakan metodenya yang paling kuat untuk pulih, area-area itu terukir dalam ingatannya. Apalagi dia langsung mulai berkultivasi. Shihao menghirup udara dingin.
Ketika dia mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan penuh, berurusan dengan bagian-bagian itu, ada cahaya kabur yang melonjak, segera memperkuat area itu. Dia percaya bahwa ini bukan karena efek dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, tetapi ada hubungannya dengan serangan kerangka emas. Ketika semuanya tenang, ekspresi Shi Hao aneh. Apakah kerangka ini membantunya memperbaiki konstitusinya? Tepat pada saat ini, hamparan cahaya keemasan melonjak. Lengan tulang emas terangkat, bergerak menuju Shi Hao. Itu tidak terlalu lembut, kekuatannya bahkan lebih besar sekarang. Putaran tamparan lainnya dimulai. Benar saja, Shi Hao batuk seteguk darah lagi, menderita luka serius, kondisinya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Namun, dia tidak takut, sebaliknya, sangat menantikan hasilnya. Dia berharap menemukan titik lemahnya melalui serangan ini. Setelah 3 serangan, seluruh tubuh Shi Hao sangat kesakitan, tulang patah di banyak area, retakan menutupinya dengan rapat. Adegan itu agak menakutkan. Setelah 3 serangan, kerangka emas itu berhenti bergerak lagi. Shi Hao mengerutkan kening. Mungkinkah tubuhnya memiliki banyak kekurangan ini? Ini seharusnya tidak terjadi. Ketika dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri kali ini, dia tahu bahwa itu adalah hasil dari kekurangan yang diperbesar tanpa henti. Jika dia mencoba menemukan mereka sendiri, bahkan mata surgawi tidak akan bisa melakukannya. Hanya setelah kekurangannya diperbesar begitu besar, dan kemudian serangan berat dilakukan, tubuhnya akan berlumuran darah. Tepatnya, di dunia ini, apa yang tanpa kesalahan, apa yang sempurna. Jika seseorang mencari dengan hati-hati, akan selalu ada kekurangan yang ditemukan. Dengan kultivasi kerangka emas, menemukan kelemahan pada seorang kultivator level aku secara alami tidak sulit. Shi Hao sampai pada keputusan ini. Dia tidak lagi mengerutkan kening, malah santai, berkonsentrasi penuh untuk belajar, apalagi memulihkan tubuhnya yang terluka, menebus kelemahannya. Selama proses ini, kitab suci yang tidak dapat dihancurkan bersinar, bergemuruh dengan kebisingan. Tubuhnya seperti disambar petir. Kemudian, kerangka emas itu bergerak lagi, melepaskan telapak tangan lain di sana. Seperti dugaan Shi Hao, ini benar-benar mencari kesalahan. 3 telapak tangan kali ini berjuang untuk menemukan kelemahan, sehingga langsung menyerang gerbang di dalam tubuh Shi Hao, membuat tempat-tempat itu menjadi kacau. Sejumlah besar cahaya jernih melonjak, aura kuat mengalir keluar dari dalam gerbang. Shi Hao terkejut. Ini benar-benar membantu seseorang dengan kultivasi mereka. Kerangka emas tidak memiliki kesadaran, hanya semacam naluri hukum alam yang menggerakkannya. Ada semacam tatanan misterius yang terjalin, membuat jenis perilaku ini menjadi jenis reaksi primitif. Kerangka emas itu sebenarnya ikut campur dengan gerbang di tubuh Shi Hao, berharap untuk membuatnya terbuka lebih besar, kekuatan yang mereka lepaskan lebih besar. Namun, bahkan seseorang yang sekuat kerangka ini, yang sebelumnya adalah seorang biksu abadi, dapat disebut seorang Buddha, tidak maha kuasa, tidak dapat benar-benar terlibat dalam segala hal. Pada akhirnya, gerbang, stabil, tidak terpengaruh, masih melepaskan cahaya kabur. Mereka seperti gua kuno, kekuatan rahasia mengalir dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ketika serangan lain dilepaskan, tangan tulang itu langsung meraih Shi Hao, dengan paksa menghancurkan, seolah-olah itu sedang menguleni tanah liat, hampir membuatnya berteriak. Hamparan cahaya keemasan berkedip-kedip. Shi Hao hancur sampai tubuhnya compang-camping. Namun, tak lama kemudian, dia pulih kembali. Dia kemudian berbalik di dalam tulang tangan, terus-menerus dihancurkan. Sejak saat itu, kerangka emas tidak lagi melepaskan 3 serangan setiap kali, melainkan melakukannya satu persatu, apalagi memberi Shi Hao cukup waktu untuk pulih. Bahkan jika tidak ada kekurangan yang tersisa, tangan ini masih akan menghancurkannya sampai dia terluka parah, instingnya memaksanya untuk menemukan kekurangan dengan keras. Tidak baik. Shi Hao merasakan bahwa semuanya tidak baik. Tangan tulang itu melepaskan roh primordialnya, dengan ringan mengetuknya. Ini sangat mengerikan, masalahnya sangat parah. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Pada levelnya saat ini, kekuatan roh primordialnya telah lama menjadi sangat kuat, jauh melebihi rekan-rekannya, tidak ada bahaya bagi hidupnya sama sekali. Dia awalnya khawatir bahwa dia tidak memiliki metode kultivasi roh primordial pada tingkat kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, jadi mungkin ada beberapa masalah besar. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada masalah sama sekali, tangan tulang itu hanya meredam semangat primordialnya. Roh primordialnya tampaknya sedikit menyusut, tetapi menjadi lebih murni, menjadi lebih tahan lama. Singkatnya, kekuatannya tidak berkurang, melainkan meningkat. Segera setelah itu, ketika tangan tulang itu meninggalkan roh primordialnya, setelah dia pulih, itu mengenai tubuhnya sampai pecah, memaksa bunga dao yang besar, apalagi membuatnya mekar, mengungkapkan orang kecil di dalamnya. Itu adalah orang yang tampaknya hidup di masa lalu, orang yang tampaknya sangat jauh dari tubuh aslinya sendiri. Di tubuh orang kecil ini ada jejak reinkarnasi. Sejak mengambil tempat Shi Hao, menghalangi Guilotin pembunuh abadi, itu terikat, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri selama ini.
Sekarang, tangan emas ini mengenai tubuhnya, memicu perubahan yang menakjubkan. Shi Hao samar-samar bisa mendengar raungan rendah di kejauhan, disertai dengan suara tulisan suci. Selain itu, ada sejumlah besar cahaya kacau dan energi abadi yang menyebar keluar. Serangan lain dirilis. Tulang emas itu mengenai sosok kecil itu. Jejak reinkarnasi sebenarnya tersingkir, jatuh, pada akhirnya mengukir dirinya sendiri di tangan Shi Hao sekali lagi. Dia memiliki total 5 jejak reinkarnasi. Pada awalnya, mereka semua ada di tangannya, dan sekarang, yang tersisa juga kembali dari sosok kecil ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, Shi Hao merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah beberapa belenggu telah dilepaskan. Seluruh dirinya merasa jauh lebih riang dan nyaman. Seolah-olah dia telah dipenjara di penjara yang gelap untuk waktu yang lama, sekarang akhirnya melihat sinar matahari lagi, bahkan tubuh dan pikirannya merasa terbuka dan bebas. Ini membuatnya sangat terguncang. Dia bisa dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya menjadi lebih dan lebih gesit, beresonansi dengan Dao bahkan lebih dari di masa lalu, lebih cocok untuk kultivasi. Benar, sekarang belenggu sejati telah dilepaskan, hanya dengan begitu aku dapat benar-benar masuk ke alam pemutus diri. Shi Hao akhirnya mengerti. Di masa lalu, ketika dia ingin menerobos, selalu ada perlawanan bawah sadar, merasa seperti dia masih harus mengasah dirinya sendiri. Itu karena memang ada beberapa kekurangan dalam dirinya, dan sekarang, itu sudah diperbaiki. Setelah itu, kerangka emas ini menyerang dari waktu ke waktu, melunakkan tubuh dan jiwa Shi Hao berulang kali. Dapat dikatakan bahwa pada akhirnya, tidak ada kekurangan yang ditemukan, tetapi tangan tulang itu masih tidak melepaskannya, masih memukulnya setiap kali sampai dia terus-menerus batuk darah. Shi Hao menghitung. Kerangka emas ini memukulnya 18 kali secara total, dan baru kemudian berhenti. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Aku telah sepenuhnya menempa tubuh emas, sekarang saatnya untuk menerima baptisan 18 tamparan biksu kuno, ditempa ke keadaan sempurna dan tanpa cacat. Di permukaan danau, singa takut membuka matanya. Singa emas merasa sangat kuat, tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Belum pernah dia merasa sebebas sekarang, jenis hati Dao yang cerah dan bersih ini. Konstitusinya merasa seolah-olah melampaui tingkat fana. Saat ini, itu tenang dan percaya diri, karena itu benar-benar berhasil menempa tubuh emas. Ini berarti bahwa badan perang yang tak tertandingi akan segera diproduksi. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, setelah mengalami Buddha 18 tamparan, dia bisa mengabaikan semua rekannya. Kamu berhasil. Seorang tetua tergerak. Singa muda ini berubah tepat di depan mata mereka. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Aku beruntung bisa melakukannya. Singa tidak takut mengangguk, sangat tenang dan mempesona. Bulu emas seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya, cemerlang dan mempesona. Ekspresi beberapa anak muda sangat kompleks. Mereka secara pribadi menyaksikan semuanya, melihat seluruh proses transformasi singa tidak takut. Mungkin sekarang bisa bersaing bahkan dengan mereka yang berasal dari klan kaisar. Seseorang berkomentar, kecuali dia benar-benar dapat berevolusi menjadi tubuh yang sempurna, dia masih tidak memiliki kesempatan. Klan kaisar muda yang hebat tidak semudah itu ditangkap? Ada beberapa orang lain yang tidak percaya ini, balas. Apakah kamu akan menuju ke dasar danau selanjutnya? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Seorang kultivator hebat bertanya. Ini adalah sesuatu yang sangat mereka perhatikan, karena peti kayu busuk ada di bawah. Aku memiliki 60 hingga 70% peluang kepercayaan bahwa aku dapat melewati cobaan 18 tamparan, mengalami pembaptisan itu. Singa emas berkata, kamu tidak memiliki kepastian 100%. Seorang tetua bertanya, mengungkapkan kekhawatiran. Itu karena begitu singa emas turun, tidak semuanya mulus. Ada kemungkinan bahwa itu tidak akan bisa bangkit kembali. Bakat kuat singa takut-takut ini adalah sesuatu yang mereka semua bisa lihat. Jika mati seperti ini, akan sangat disayangkan. Lebih penting lagi, siapa yang bisa mengambil peti kayu busuk itu? Tamparan 18 Buddha kuno adalah jenis pembaptisan, terlebih lagi jenis ujian yang kejam. Ada beberapa kekurangan yang akan diperbesar tanpa henti, hanya tamparan ringan akan setara dengan pukulan fatal. Orang normal akan memiliki tubuh dan jiwa mereka terhapus dari satu tamparan. Singa tak takut berkata, itu hanya berani turun justru karena penempaan tubuh emas berhasil. Tubuh emasku sudah terbentuk, jadi berdasarkan alasan normal, kekurangannya sudah dapat diabaikan, tetapi masih akan diperbesar. Makanya aku katakan ada kepastian 60-70%. Itu menjelaskan satu langkah lebih jauh. Di dasar danau, Shi Hao menjadi tenang, mengalami keadaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah dia berada di dekat tungku besar. Kerangka itu sudah berserakan, kembali ke tumpukan tulang yang layu. Shi Hao tidak lagi menderita serangan. 18 tamparan Buddha kuno berakhir. Dia merasa tubuhnya sekarang sempurna tanpa cacat, tubuhnya yang tidak dapat binasa, di alam kultivasi saat ini, tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Perjalanan ini sempurna,
keuntungannya luar biasa. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Alih-alih peningkatan kekuatan, Shi Hao lebih puas dengan pelepasan makhluk itu pada bunga dao besarnya. Itu bahkan membuat tubuh aslinya terasa bebas, belenggu terlepas, lebih cocok untuk kultivasi. Mungkinkah singa itu turun untuk membunuhku? Mata Shi Hao mengungkapkan cahaya yang cemerlang. Ombak melonjak, sosok kabur turun. Benar saja, itu adalah singa yang tak takut. Cahaya keemasannya cemerlang, seolah-olah matahari surgawi keemasan sedang turun. Singa Fearless sangat percaya diri, merasa sangat gembira di dalam. Itu karena ia ingin melakukan penempaan diri yang mencengangkan. Setelah berhasil melewatinya, ia bisa mengabaikan dunia. Pada saat itu, ia tidak akan takut pada siapapun. Aku pasti akan bangkit, tidak ada yang bisa menghentikanku. Itu penuh dengan kepercayaan diri. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Huang secara pribadi. Tubuhnya akan benar-benar larut di tempat seperti ini, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Kalau tidak, akan menyenangkan untuk mengambil kepalanya. Singa emas merasa sedikit menyesal. Prestasinya luar biasa, menempa tubuh emas yang kuat, namun pada akhirnya, pihak lain mati sebelum bisa memenggal kepalanya. Menurut pendapatnya, ini benar-benar sedikit disesalkan. Jika Huang masih hidup, jika dia yang mengalahkan dan memenggalnya, maka semuanya akan sempurna. Kamu tidak bisa memberiku pencapaian pertempuran yang luar biasa, ini benar-benar sedikit disesalkan. Singa emas menggelengkan kepalanya. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat sosok buram itu mendekat. Dia tidak segera mengambil tindakan, hanya berdiri di sana seperti itu. Siapa? Singa emas terkejut. Sebenarnya ada makhluk hidup di tumpukan tulang yang layu, memiliki daging dan darah. Wajahnya langsung berubah. Hal utama adalah bahwa danau ini terlalu luar biasa, bahkan mata surgawi kehilangan keefektifannya. Ini adalah danau yang terbentuk dari daging dan darah para Buddha kuno yang mampu memblokir segala bentuk pengintaian. Itu kamu? Kamu masih hidup. Segera setelah itu, singa emas terkejut. Itu karena tidak jauh, ia melihat betapa tenangnya Shi Hao, membuatnya benar-benar tidak percaya. Belum lama ini, secara pribadi melihat Shi Hao pecah berkeping-keping, jatuh ke dasar danau. Ia berpikir bahwa Huang telah lama meninggal, jiwa dan raganya musnah, tidak dapat melanjutkan hidup. Namun sekarang, Huang yang utuh sempurna berdiri tepat di dasar danau, membuatnya tidak percaya. Bukankah kamu ingin secara pribadi memenggal kepalaku? Aku ingin memberi kamu kesempatan, itulah sebabnya aku menunggu kamu di sini. Shi Hao dengan tenang berkata. Namun, ini membuat singa emas merasa kedinginan. Seseorang harus memahami bahwa tubuh Shi Hao hancur berantakan, namun sekarang, dia sebagus sebelumnya. Selain itu, Huang tetap berada di dasar danau, menahan tekanannya. Ini saja sudah menjelaskan banyak hal. Huang menahan air danau yang dihasilkan dari daging dan darah para biarawan, berhasil melewatinya. Apa artinya ini? Ini mungkin berarti bahwa ini adalah Raja Biksu Abadi kedua, bahwa tubuh yang tak tertandingi telah diciptakan. Ketika Raja Biksu Abadi masih muda, dia sebelumnya telah menyebarkan sifat Budanya, datang ke sini untuk meredam dirinya sendiri. Dia berhasil melewatinya, pada akhirnya menjadi sangat kuat. Dalam semua sejarah, hanya ada satu contoh dari ini. Sekarang, satu lagi telah muncul, singa takut-takut mundur. Itu khawatir. Meskipun percaya diri, ia juga mengerti dengan jelas betapa berbahayanya musuh ini. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap melihat dasar danau, mencari sesuatu. Apakah kamu mencari kerangka emas itu? Itu sudah tersebar. Apakah kamu ingin menampar kamu, membuat tubuh emas yang tak tertandingi? Shi Hao tertawa. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang balapan ini. Saat itu mengkhianati 9 surga, membimbing pasukan besar pihak asing untuk membunuh orang-orang di sisi ini, tangan mereka berlumuran darah, dosa-dosa mereka tidak dapat diampuni. Apalagi belum lama ini, singa emas ini semakin mengincarnya, hampir memaksanya mati. Inilah mengapa Shi Hao sangat marah, ingin segera membunuhnya. Kamu merebut keberuntungan alamiku? Singa emas sangat marah. Ketika mendengar kata-kata pihak lain, ia tahu bahwa Huang menerima baptisan 18 tamparan biksu kuno. Dalam waktu yang ditentukan, tidak mungkin baptisan ini dapat muncul lagi. Huang merebutnya selangkah lebih dulu. Jangan khawatir, bahkan jika kerangka emas telah tersebar, aku masih ingat bagaimana serangannya. Biarkan aku membantu kamu. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Dia bergegas, membantai menuju singa takut. Tempat ini segera meletus, energi esensi melonjak, kekuatan ilahi meluap. Apa yang terjadi? Gangguan di dasar danau tampaknya menjadi agak besar, seolah-olah ada pertempuran hebat. Di pantai, beberapa orang merasa sangat terkejut. Itu karena danau ini sangat istimewa, bahkan jika gangguannya hebat, itu akan tetap tenang, karena cairan itu dibuat dari darah esensi dan bagian lain dari generasi biksu kuno yang mampu menekan segalanya. Namun sekarang, danau itu dalam kekacauan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam danau. Mungkinkah singa kecil itu mengalami masalah,
tidak mampu menahan tekanan 18 tamparan Buddha kuno. Seseorang berkata dengan curiga. Gelombang melonjak, kabut abadi menyebar. Seekor singa emas yang berlumuran darah bergegas, cakar besar melengkung, tubuhnya memiliki lubang berdarah yang mengerikan, diledakkan oleh kepalan tangan seseorang. Apa yang terjadi padamu? Di pantai, beberapa kultivator hebat terkejut. Singa emas sangat marah, meronta-ronta, ingin melarikan diri ke pantai, namun, sebuah tangan kemudian meraih kakinya, menyeretnya kembali ke dasar danau. Semua orang khawatir. Mengapa makhluk lain muncul di danau? Tangan siapa itu? Beberapa kulit kepala mereka mulai mati rasa. Jangan bilang itu Huang. Bukankah dia mati, daging dan darahnya berubah menjadi energi esensi? Seseorang berteriak. Singa emas bergegas lagi, kali ini bahkan lebih menyedihkan, tubuhnya hampir terkoyak. Itu meraung, menghasilkan gelombang besar. Kemudian, semua orang melihat seorang anak muda muncul di permukaan. Sebuah tangan meraih singa emas lagi, ingin menariknya kembali ke dasar danau. Apa? Itu benar-benar Huang. Surga, dia sebenarnya masih hidup. Jangan bilang dia akan menjadi Raja Biksu Abadi kedua. Dia benar-benar Huang. Sekelompok orang meledak menjadi keributan, tidak mengharapkan Huang hidup tidak peduli apa. Bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu, dia masih belum dimurnikan di tepi danau menjadi cairan suci. Ini di luar prediksi semua orang. Dari informasi yang diberitahukan oleh singa tak takut kepada mereka, ini adalah tempat pemakaman garis keturunan biksu kuno, di mana tulang-tulang mereka berada. Cairan berkilau terbentuk dari daging mereka, tanpa kekurangan darah esensi biksu abadi dan kekuatan ilahi. Dapat dikatakan bahwa hampir semua hal larut di sini, hanya mereka yang mengembangkan kitab suci garis keturunan biksu dan mengembangkan sifat Buddha yang dapat bertahan hidup di sini. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Namun, hasil akhirnya tidak seperti ini. Huang hidup, ini adalah keajaiban. Hanya ada satu orang yang telah mencapai ini dalam sejarah, yaitu Raja Biksu Abadi tanpa sifat Buddhanya. Mungkinkah bakat Huang begitu menakutkan? Ekspresi beberapa orang berubah. Ini adalah informasi yang sangat mengejutkan. Jika pingsan, itu pasti akan memicu gelombang besar, membuat banyak klan besar terkejut. Itu karena ini benar-benar potensi yang menakjubkan. Siapa Raja Biksu Abadi? Ini adalah Raja Abadi, salah satu eksistensi paling kuat di dunia, pada tingkat Shutuo dan Anlan, tak terukur. Huang sebenarnya memiliki bakat seperti ini, prestasinya di sini sebenarnya setara dengan Raja Biksu itu. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah membuktikan kualifikasi batinnya. Kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh dewasa. Seorang Taois tua berkata. Dia mengenakan jubah perak, mengesankan dan kuat. Ini adalah seorang kultivator hebat yang baru saja bergegas ke sini, kehadirannya paling kuat. Dia tampaknya menjadi individu yang paling kuat di sini sekarang. Jika sebelumnya, itu adalah satu hal, tetapi sekarang dia bergegas ke sini, mendengar diskusi semua orang sendiri, mengetahui bahwa ini adalah kolam reinkarnasi, dia segera mengerti tempat seperti apa ini. Pada awalnya, banyak orang tidak tahu, hanya mengetahui apa yang mereka pelajari dari singa emas, dan baru kemudian mereka tahu sedikit. Namun, identitas tetua ini berbeda, berasal dari klan kaisar. Meskipun dia hanya seorang kerabat, garis keturunannya agak jauh karena beberapa alasan khusus, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, statusnya masih ada. Dia tahu banyak rahasia. Setelah dengan cepat berbicara tentang mereka, secara alami membuat sekelompok orang terkejut. Ini memiliki peluang besar untuk meramalkan bahwa dia akan menempuh jalan Raja Abadi di masa depan. Ini tidak akan berhasil, dia harus dihilangkan terlepas dari biayanya. Ketika yang lain mendengar ini, pikiran mereka secara alami terguncang. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya seseorang dengan level itu. Tidak ada cara untuk menghadapi mereka secara langsung. Mereka memiliki kekuatan tak tertandingi yang mengguncang dunia. Seseorang harus memahami bahwa saat itu, pihak lain tidak hanya memiliki Anlan, Shutuo, dan yang lainnya. Setelah akumulasi beberapa era besar, keberadaan yang tak tertandingi sangat menakutkan. Namun, ketika menghadapi 9 surga, pihak lain juga memiliki Raja Abadi, pada akhirnya menyeret beberapa leluhur yang sangat kuat bersama mereka. Ini adalah kenyataan yang kejam. Pada tingkat itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Shihao menjadi Raja Abadi, maka itu berarti dia mungkin bisa keluar semua dan mengalahkan leluhur kuno. Ini pasti tidak bisa dibiarkan, sesuatu yang sangat berat. Satu-satunya individu luar biasa dari generasi ini mungkin menjadi Raja Abadi? Bunuh dia! Tetua lain dengan aura yang kuat berteriak. Ini adalah perintah untuk kematian mutlak, kegagalan tidak bisa ditoleransi. Mereka harus membunuh Huang, tidak bisa membiarkannya terus hidup. Jika tidak, akan ada bencana yang tak terbayangkan di masa depan. Membunuh Raja Abadi? Lelucon macam apa ini? Dia tidak bisa dibiarkan tumbuh sama sekali. Di mata beberapa orang, kematian Huang sudah sebanding dengan mendapatkan peti kayu busuk, bahkan mungkin sedikit lebih besar. Namun, tempat ini terlalu aneh.
Mereka memiliki semua keterampilan mereka untuk apa-apa, hanya tidak bisa turun, tidak ada cara memasuki kolam reinkarnasi untuk membunuh Huang. Tempat ini terlalu luar biasa, menyempurnakan semua hal. Terlepas dari seberapa kuat kultivasi kamu, itu semua tidak ada artinya, kekuatan menakutkan di sini akan selalu lebih kuat, sepenuhnya menekan kamu. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Mungkinkah kita hanya bisa menonton, tidak bisa melakukan apapun padanya? Kamu harus mengerti bahwa peti kayu itu masih ada di dalam air. Beberapa orang mulai merasa gugup. Air danau kembali menggenang. Singa emas mengaum, bergegas keluar dari dasar danau lagi. Namun, semua orang melihat bahwa ini sia-sia, perjuangan yang tidak berdaya, tidak dapat berurusan dengan Huang sama sekali. Saat ini, singa yang tidak takut benar-benar terlalu menyedihkan, seluruh tubuhnya berdarah, sejumlah besar bulunya rontok, banyak luka, bahkan tulangnya bisa terlihat di beberapa daerah. Itu benar-benar menakutkan. Sepasang tangan berkilau muncul, sempurna dan tanpa cacat, menjangkau dari kedalaman air, langsung merobek tubuh singa emas itu, hampir merobeknya menjadi dua. Singa Fearless meraung, seluruh tubuh bersinar. Suara nyanyian yang samar-samar dilepaskan, cahaya Buddha bersinar, memperbaiki luka-lukanya yang mengerikan. Tubuh yang membelah diperbaiki, tidak terbelah dua. Namun, ini adalah obat yang seharusnya hanya memperburuk keadaan, ini sudah terjadi beberapa kali. Jika bukan karena berjuang lagi dan lagi, menyalakan esensinya untuk memperbaiki tubuhnya, itu akan lama hancur berkeping-keping. Ini membuat ekspresi semua orang di darat berubah, terutama generasi muda, wajah mereka menjadi sangat pucat, ekspresi panik. Orang seperti apa singa emas itu? Itu adalah sosok yang terkenal di kalangan generasi muda untuk memulai. Selain klan kaisar, siapa lagi yang bisa menekannya? Namun sekarang, itu jatuh ke negara jenis ini. Itu terlalu menyedihkan. Ini terutama benar ketika baru saja memperoleh keberuntungan alami yang besar, menempa tubuh emas garis keturunan biksu kuno di depan mata semua orang. Ini adalah tubuh ajaib yang memiliki pencapaian pertempuran yang luar biasa. Dalam perspektif beberapa orang, jika singa ini dibaptis dengan mulus di dasar danau, tubuh emasnya sempurna dan tanpa cacat, maka ia memiliki kualifikasi untuk mengabaikan generasi muda. Banyak orang percaya bahwa pada saat itu bisa menantang klan kaisar. Namun, pada akhirnya, itu masih dalam kondisi yang menyedihkan, hampir dirobek oleh seseorang, semua tulangnya siap dicabut. Betapa menyedihkannya hal ini? Itu baru saja mencapai puncaknya, namun langsung diinjak-injak ke tanah oleh yang lain. Saat ini, beberapa orang bersimpati dengan singa takut. Sangat disayangkan, setelah hanya menempa tubuh emas, akhirnya bertemu dengan orang aneh seperti Huang. Ini awalnya adalah waktu untuk merayakan, akan mencapai puncak, mengabaikan dunia di bawah puncak gunung, namun sekarang dipukuli dengan konyol oleh orang aneh. Singa emas saat ini secara alami dalam kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Itu hanya selangkah lagi, akan menghilangkan kekurangannya, mencapai tubuh emas yang sempurna dan tak tertandingi. Namun di sepanjang jalan, seseorang yang seharusnya mati membantai jalannya, mengambil kesempatannya, menerima 18 tamparan di depannya. Ambisinya sangat besar, awalnya sudah naik ke puncak hidupnya, akan mengaum ke langit, memenuhi keinginannya, namun pada akhirnya, ia terlempar langsung ke kaki gunung dengan tendangan. Itu sangat kejam, membuatnya terasa seperti jatuh langsung dari surga ke neraka. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Orang harus tahu bahwa belum lama ini, ketika Huang lemah, ia telah mengambil tindakan, hampir membunuh pihak lain, namun sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Aku tidak bisa menerima ini. Singa emas mengaum, menjadi gila karena kebencian, sudah gila. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa menerimanya? Saat itu, ketika klan kamu membelot, membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari 9 surga, hutang darah yang menuntut pembalasan, kamu seharusnya sudah lama berpikir bahwa mungkin ada hasil hari ini. Kata Shihao, biarkan aku berpikir, haruskah aku mengukus atau memanggangmu? Shihao berkata pada dirinya sendiri, benar-benar mengabaikan makhluk-makhluk itu di darat, membuat mereka marah, namun sama sekali tidak berdaya.